Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2090. Feng Tianyang tiba dengan cepat, tapi dia terlempar kembali lebih cepat. Semua orang tercengang, tidak yakin apa maksudnya. Apa yang telah terjadi? Mereka sama sekali tidak mendeteksi jejak gelombang dan Feng Tianyang terlempar. Seolah-olah Feng Tianyang menabrak dinding dan langsung dipantulkan kembali. Adegan ini sangat membingungkan. Di dalam lubang, Ye Yuan membawa pedang tulang dan perlahan keluar, dengan aura pembunuh yang sunyi di tubuhnya. Sangat bagus. Untuk bisa mengeluarkan kekuatan penuhku, kamu seharusnya cukup bangga. Ye Yuan memandang Feng Tianyang dan berkata dengan dingin. Dia berdiri di sana, memberikan perasaan yang sangat luhur kepada orang-orang, seperti pedang tajam yang terselubung, mengumpulkan momentum dan menunggu dilepaskan. Ini adalah niat pedang, sungguh niat pedang yang cepat dan ganas. Dia menggabungkan hukum tertinggi dan hukum Dao pedang. Bagaimana ini mungkin? Empyrean Windelike telah berdiri di sana dengan tenang selama ini. Bahkan ketika dia melihat Ye Yuan memahami hukum ruang, dia juga tidak sedikit pun tergerak. Karena dia tahu Feng Tianyang pasti akan menang. Namun kali ini, ekspresi terkejut akhirnya terlihat di wajahnya. Memahami hukum ruang bukanlah apa-apa, tetapi menggabungkan hukum pedang Dao dan hukum ruang, itu sungguh luar biasa. Tingkat kesulitannya jauh lebih sulit daripada menggabungkan tiga kekuatan hukum. Hukum tertinggi, hanya untuk memahaminya diperlukan bakat yang luar biasa. Orang awam bahkan tidak bisa mempelajari dasar-dasarnya, apalagi berbicara tentang penggabungan kekuatan hukum. Bagaimana cara anak ini berkultivasi? Bakat alkimianya menghancurkan Dewa Alkimia Bintang 7, tapi dia sebenarnya juga menantang surga dalam seni bela diri. Empyrean Bulu Merah berseru dengan kagum. Baru saja dia menyerang dan Feng Tianyang terbang. Tapi aku tidak mendeteksi undulasi pedang Dao sama sekali. Empyrean lainnya berteriak kaget. Serangan yang tidak terlihat adalah yang paling menakutkan. Kelompok Empyrean sudah tidak tahu bagaimana menggambarkan emosi mereka. Awalnya mereka mengira Feng Tianyang saja sudah cukup mengerikan. Mereka tidak menyangka bahwa bakat Ye Yuan bahkan lebih mengerikan daripada bakat Feng Tianyang. Ini, Saudara Windelike, keponakan terhormat Tianyang akan baik-baik saja kan? Kenapa tidak? Sebaiknya kita mengambil tindakan, kata Empyrean Awan Es cemas. Empyrean Windelike menggelengkan kepalanya dan berkata, tenang, tadi hanyalah kecerobohan sesaat Tianyang. Terlebih lagi, dia masih memiliki jurus pamungkas yang belum dia gunakan. Tianyang tidak akan kalah. Meskipun bakat anak laki-laki ini tinggi, ranah kultivasinya pada akhirnya lebih rendah daripada Tianyang. Saat kelompok Empyrean mendengar ini, mereka segera merasa sangat yakin. Feng Tianyang saat ini memiliki rambut acak-acakan, banyak luka di tubuhnya, dalam kondisi yang menyedihkan. Bagaimana masih ada pengaruh yang tinggi dari sebelumnya? Brengsek, brengsek, brengsek. Kamu berani menyakitiku. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Ye Yuan, jari ini adalah serangan terkuat yang aku buat setelah menggabungkan tiga hukum. Untuk kamu bisa mati dalam serangan ini, kamu cukup bangga. Feng Tianyang meraung dan mengacungkan jarinya dengan keras. Retakan halus justru muncul di angkasa, terlihat betapa mengerikannya jari ini. Jika jari ini mendarat di tubuh seseorang, mungkin jari itu bisa langsung memusnahkannya. Jari penghancur ruang. Wajah Empyrean Windelike menunjukkan sedikit senyuman pujian ketika dia berkata, menggabungkan hukum adalah satu aspek, penerapan hukum adalah aspek lainnya. Pemahaman Tianyang terhadap ketiga hukum ini sangat mendalam dan telah mengukir Dao besar miliknya. Mungkin dia bisa melampaui kakak di masa depan dan menjadi pusat kekuatan Kaisar Surgawi sejati di negeri paling utara ini dalam beberapa ratus ribu tahun. Jari ini, bahkan jika Empyrean lapis pertama mengambilnya, kemungkinan besar itu akan mengakibatkan cedera serius juga. Ketika semua orang mendengar itu, wajah mereka berubah. Mereka tidak menyangka bahwa Feng Tianyang sebenarnya sangat mengerikan. Serangan Dewa Sejati lapis ke-9 sebenarnya bisa melukai seorang Empyrean. Kekuatan serangan mengerikan macam apa ini? Seberapa kuatkah seorang Empyrean? Bahkan jika seseorang berdiri di sana dan membiarkan penyelesaian besar alam Dewa Sejati menghantam mereka, akan sulit untuk melukai mereka sedikit pun. Ini adalah pusat kekuatan dari dua tingkat berbeda. Itu adalah dua tingkat pemahaman yang berbeda terhadap Dao Surgawi. Tapi jari Feng Tianyang sebenarnya bisa melukai seorang Empyrean secara serius. Terlihat betapa mengerikannya serangan ini.
Tentu saja, bisa menyakiti seorang Empyrean adalah satu hal, pusat kekuatan Empyrean secara alami tidak akan berdiri di sana dengan bodoh dan membiarkan Feng Tianyang menyerang. Orang-orang Empyrean mau tidak mau memandang ke arah Ye Yuan dengan rasa iba. Menghadapi lawan seperti itu adalah kehancuran pasti. Dia benar-benar tersenyum. Para Empyrean menyadari ada sedikit senyum di sudut mulut Ye Yuan dan mereka terkejut. Saat ini, dia sebenarnya masih punya mood untuk tersenyum. Awan es mencibir dan berkata, mungkin takut sampai konyol. Sedikit menarik, Ye Yuan perlahan mengangkat pedangnya dan dengan tenang mengacungkan pedangnya. Pedang ini terlalu ceroboh dan biasa saja, tanpa kekuatan apapun. Dibandingkan dengan unjuk kekuatan Feng Tianyang yang membubung ke langit, seni pedang Ye Yuan tidak memiliki seni sama sekali. Sepertinya Ye Yuan adalah seorang seniman bela diri yang tidak tahu cara menggunakan pedang sama sekali. Tapi, jika Song Yu dan orang-orang lain yang pernah ke medan perang Dewa Kuno ada di sini, mereka akan tahu bahwa pedang Ye Yuan sebenarnya mengikuti pola yang sama persis dengan Empyrean Iblis Tulang itu. Apa yang dia lakukan? Bisakah pedang semacam ini melukai orang? Empyrean Windlake mengerutkan alisnya. Dia benar-benar tidak tahu apa aspek mengesankan yang dimiliki pedang Ye Yuan. Namun dia terus merasakan dalam hatinya bahwa ada sedikit tanda ada sesuatu yang salah. Empyrean Awan Es tertawa dingin dan berkata, tentu saja itu tidak akan menyakiti siapapun. Itu sebabnya Empyrean ini mengatakan bahwa dia takut sampai konyol. Orang-orang yang tidak mengetahui cerita di dalamnya semuanya mengejek pedang Ye Yuan, mengatakan bahwa dia adalah belalang sembah yang menghalangi kereta. Feng Tianyang juga demikian. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, kamu mengandalkan pedang ini untuk menanganiku. Pergilah ke neraka kalau begitu. Pada saat ini, ruang jari penghancur telah terbentuk. Dia menunjuk ke arah Ye Yuan dengan ganas. Pedang sejati, ukiran berongga. Ye Yuan dengan ringan melontarkan 4 kata ini dari mulutnya. Gerakan ini masih berupa pedang ukiran berongga. Tapi dia terinspirasi oleh Empyrean Iblis Tulang dan sudah sepenuhnya menguasai pengendalian kekuatan. Kekuatan pedang ukiran berongga juga mencapai titik ekstrim dan tidak bocor sedikit pun, mencapai ranah kembali ke kesederhanaan aslinya. Oleh karena itu, dia menamakannya pedang sejati ukiran berongga. Tepat pada saat ini, sambaran petir tiba-tiba melintas di benak Empyrean Windlake, memikirkan sesuatu. Baru saja, ketika Feng Tianyang tiba-tiba terlempar ke belakang, bukankah tidak ada gelombang sama sekali? Mungkinkah anak laki-laki ini memadatkan kekuatannya hingga batasnya dan tidak membocorkannya? Bisakah hal seperti ini benar-benar dilakukan? Tidak baik, Tianyang, cepat mundur. Teriak Empyrean Windlake, sosoknya tiba-tiba bergerak, melaju menuju medan perang kedua orang itu. Namun sayangnya, semuanya sudah terlambat. Satu terang dan satu gelap, dua serangan, bertabrakan dengan keras di udara, membelah kekosongan. Tabrakan semacam ini bisa digambarkan dengan memindahkan gunung dan mengisi lautan, membuat gunung dan sungai mengalir terbalik. Itu tidak berlebihan. Semua orang melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Otak mereka belum memprosesnya. Mengapa pedang Ye Yuan yang ceroboh dan biasa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Pedang ukiran berongga milik Ye Yuan adalah serangan yang sangat cepat dan ganas. Sekarang setelah melatih kekuatannya berulang kali, itu telah mencapai pencapaian besar, kekuatan pedang ukiran berongga dikompresi hingga ekstrim, tanpa kebocoran apapun. Kekuatannya menjadi beberapa kali lebih besar. Serangan yang sangat mengerikan, bahkan jari penghancur ruang pun sulit untuk menahannya. Feng Tianyang bahkan tidak sempat mengerang dan langsung dimusnahkan. Semua orang membuka mulut lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Kenapa? Kenapa seperti ini? Yang mati sebenarnya adalah Feng Tianyang. Pedang macam apa ini? Mengapa ia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Melihat Ye Yuan menyingkirkan pedang tulangnya dengan tenang, kedua mata Empyrean Windlake praktis memuntahkan api. Masa depan majelis angin besar sebenarnya terbunuh begitu saja, tepat di bawah kelopak matanya. Dia berpikir bahwa dengan mengandalkan kekuatan Empyreannya, hal seperti itu mustahil terjadi. Ye Yuan juga tidak akan berani membunuhnya tepat di depan wajahnya. Tapi Ye Yuan membunuhnya begitu saja. Bocah, kamu punya nyali. Empyrean Windlake mengertakkan gigi karena kebencian. Ye Yuan berkata dengan dingin, Feng Tianyang mendambakan fisik ilahi Yin yang mendalam dari luar. Dia pantas mati. Jika Feng Tianyang hanya menyukai kecantikan Lu, Ye Yuan juga tidak akan membangkitkan niat membunuhnya.
Bagaimanapun, semua orang menyukai hal-hal indah. Ye Yuan tidak akan bertindak terlalu gila, membunuh siapapun yang menyukai orang-orang di sekitarnya. Namun Feng Tianyang seharusnya tidak pernah mengincar tubuh Lu Er. Jika Feng Tianyang mengambil fisik ilahi Yin yang mendalam milik Lu Er akan menjadi cacat jika kecil, atau mati jika penyakitnya serius. Bagaimana Ye Yuan bisa mentolerir hal semacam ini? Bagus. Hari ini, jika Windelike ini tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Empyrean Windelike sudah sangat marah, tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Feng Tianyang adalah penguasa masa depan wilayah paling utara, dan merupakan masa depan majelis angin luas. Sekarang, dia benar-benar sudah mati. Kemarahan Empyrean Windelike bisa dibayangkan. Betapa kejamnya anak kecil yang hebat, kamu berani membunuh keponakan terhormat Tianyang, dia menjadi musuh seluruh negeri di ujung utara. Hari ini, Empyrean ini pasti akan membunuhmu. Empyrean awan es segera melompat keluar dan berkata, teman kecil Ye Yuan, kamu berlebihan dalam hal ini. Hari ini, kamu harus tetap di sini. Empyrean ini tidak akan duduk diam dan acuh tak acuh juga. Empyrean bulu merah juga berkata, dengan kematian Feng Tianyang di Jiu Luoji, akan sulit bagi mereka semua, orang-orang ini, untuk melepaskan diri dari kesalahan. Setelah Empyrean angin luas menyelidikinya, mereka tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Makanya, sikap mereka harus ditunjukkan sekarang juga. Para Empyrean lainnya juga angkat bicara, ingin menangkap Ye Yuan satu demi satu. Kedua mata Ye Yuan menyipit dan dia berkata sambil tersenyum, bunuh aku. Hehehe, urusan hari ini belum selesai. Ketidakadilan yang diderita Lu Er beberapa tahun ini, Ye ini akan menuntutnya kembali hari ini sekaligus. Hari ini, aku akan memusnahkan menara awan esmu sampai ke orang terakhir. Ye Yuan tetap tinggal bukan karena keberanian atau lainnya. Ketika dia menemukan masalah dalam metode kultivasi Lu Er, dia membangkitkan niat membunuh terhadap Empyrean awan es. Terlebih lagi, di menara awan es ini, orang-orang yang biasanya menindas Lu Er bukanlah minoritas. Bagi Ye Yuan, menara awan es sudah tidak diperlukan lagi. Hanya saja kata-kata tersebut terdengar terlalu angkuh di telinga orang lain. Hahaha, kamu ingin membunuh Empyrean ini. Nak, aku akui kamu sangat kuat, tapi kamu, seorang alam dewa sejati, ingin membunuh seorang Empyrean. Ketika Empyrean awan es mendengar itu, dia tertawa terbahak-bahak. Semua orang menggelengkan kepala satu demi satu, merasa bahwa Ye Yuan terlalu bodoh. Dia memang berbakat tiada taranya. Tapi ingin membunuh seorang Empyrean, dia jelas belum cukup berkualitas. Secara teori, pedang milik Ye Yuan sudah cukup untuk mengancam pusat kekuatan di ranah Empyrean. Hanya saja para Empyrean ini juga tidak bodoh. Apakah mereka akan berdiri di sana dan membiarkan Ye Yuan membunuh? Terlebih lagi, pedang mengerikan semacam itu, konsumsinya pasti akan sangat besar. Berapa banyak pedang yang bisa dilepaskan Ye Yuan? Ye Yuan menghela nafas sedikit, bola logam gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Benda ini awalnya adalah kartu truf terakhirku, aku tidak ingin menggunakannya dengan mudah. Tapi hari ini, untuk membunuhmu, aku akan menggunakannya. Ketika Ye Yuan sedang berbicara, dia terlihat enggan untuk berpisah. Hahaha, hahaha. Tawa Empyrean awan es berangsur-angsur berhenti, ekspresi wajahnya menjadi sangat menarik. Bukan hanya dia, setelah para Empyrean lainnya melihat bola hitam itu, setiap ekspresi mereka menjadi sangat serius. Bahkan Empyrean Windelike, kemarahan di wajahnya juga berkurang secara signifikan. Saat ini, ada lebih banyak kekhawatiran dan ketakutan. Jelas sekali, dia takut pada bola hitam seperti harimau ini. Petir yang mengejutkan surga. Ini adalah petir mengejutkan surga tingkat kaisar surgawi. Kenapa kamu memiliki barang seperti ini? Empyrean awan es berteriak aneh. Bagaimana ketenangan yang dulu masih ada? Saat ini, kekhawatiran dan teror terlihat di seluruh wajahnya. Dan para Empyrean lainnya juga secara tidak sadar menjauhkan jarak darinya. Ye Yuan berkata dengan senyuman palsu, ternyata kalian semua mengenali hal ini ya. Maka aku tidak perlu melakukan penjelasan apapun, barusan, bukankah kalian semua sangat galak, ingin menegakkan keadilan atas kematian Feng Tianyang? Tidak apa-apa, aku tidak keberatan, aku menyambut kalian semua untuk datang menemuiku untuk menuntut keadilan kapan saja. Semua wajah Empyrean menjadi hitam, hampir jatuh karena marah. Tuntut keadilan apanya? Itu adalah petir yang mengejutkan surga.
Petir yang mengejutkan surga tingkat Kaisar Surgawi. Petir yang mengejutkan surga hanya dapat digunakan sekali saja. Di dalamnya tersegel kekuatan satu serangan pusat kekuatan tertentu. Setelah dibuka, itu akan setara dengan serangan habis-habisan dari pusat kekuatan itu. Dan petir yang mengejutkan surga memiliki banyak warna berbeda. Di antara mereka, petir yang mengejutkan surga tingkat tertinggi berwarna hitam, dan disempurnakan dengan metode khusus. Sangat sulit untuk menemukannya. Apa yang tersegel di dalamnya secara alami adalah serangan dari pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Jika itu adalah petir mengejutkan surga tingkat Empyrean, semua orang tidak akan merasa begitu takut. Bagaimanapun, itu hanyalah kekuatan satu serangan. Selain itu tidak dieksekusi oleh pengguna segel itu sendiri. Tapi, petir mengejutkan surga tingkat Kaisar Surgawi, seberapa mengerikan kekuatannya. Petir mengejutkan surga semacam ini, bahan yang dibutuhkan sangat sulit didapat. Biasanya sulit untuk mendapatkan kesempatan. Namun, Ye Yuan punya satu di tangannya. Ini adalah benda yang mematikan. Begitu Ye Yuan melepaskan petir mengejutkan surga di sini, mungkin tak satu pun dari mereka, pusat kekuatan Empyrean ini, yang bisa bertahan. Serangan Kaisar Surgawi mengejutkan langit dan bumi. Di hadapan Kaisar Surgawi, semuanya adalah semut. Petir mengejutkan surga ini diperoleh Ye Yuan di dalam gua kain sutera Kaisar Surgawi medan perang Dewa Kuno Myrtle. Awalnya, itu digunakan sebagai kartu truf terakhirnya, untuk menyelamatkan nyawanya. Bahkan ketika 100.000 orang mengepung elang surgawi saat itu, dia juga tidak pernah menggunakannya. Tapi hari ini, demi Luer, dia memutuskan untuk menggunakannya. Pikiran Empyrean Awan Es ini sangat jahat. Tidak membunuhnya, sulit bagi Ye Yuan untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Memikirkan semua penderitaan Ye Yuan selama 1000 tahun ini, hati Ye Yuan terasa sedikit sakit. Empyrean Windlike yang masih berteriak-teriak ingin membalas dendam sekarang, ekspresinya saat ini pucat pasi, tanpa momentum yang mengesankan sama sekali. Saat ini, ujung tombak Ye Yuan jelas-jelas mengincar Empyrean Awan Es. Dia tidak ingin membuat Ye Yuan marah dan membuat Ye Yuan menjadi ujung tombak untuk menghadapinya. Bagaimana tubuhnya yang rapuh bisa menanggungnya? Ye Yuan, salah paham. Itu semua salah paham. Kamu tahu, bagaimanapun juga, Empyrean ini juga telah membesarkan Luer selama bertahun-tahun dan mengembangkan metode kultivasinya. Empyrean Awan Es berkeringat dingin, memutar otak untuk memikirkan rencana untuk melarikan diri. Ye Yuan menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, kesalahpahaman. Luer telah mengikutiku sejak muda, dan aku bahkan tidak sanggup untuk memukulnya sekalipun. Kamu hitung sendiri, berapa banyak kesulitan yang dia derita sejak dia tiba di Menara Awan Es. Terlebih lagi, di matamu, dia mungkin hanya alat kultivasikan. Sekarang, kamu memberitahuku bahwa itu adalah kesalahpahaman. Empyrean Awan Es menyadari bahwa Ye Yuan ini terlalu pintar seolah-olah dia adalah orang tua yang telah mengalami banyak perubahan dalam hidup. Bagaimana dia seperti seorang pemuda? Pertengkaran rendahan semacam ini sama sekali tidak bisa membodohinya. Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara tegas, seni besar pembekuan yang mengkilap, serap untukku. Semua murid Menara Awan Es berteriak dengan sedih. Esensi ilahi dalam tubuh mereka benar-benar keluar dari tubuh mereka dengan heboh, menyerbu menuju Empyrean Awan Es. Dan aura Empyrean Awan Es saat ini meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Empyrean lapis ketiga tahap awal, Empyrean lapis ketiga tingkat menengah, Empyrean lapis ketiga tahap akhir. Aura Empyrean Awan Es terus meningkat, langsung menembus belenggu Empyrean lapis kedua, mencapai puncak Empyrean lapis ketiga. Dan ini belum berakhir, auranya masih meningkat, langsung menuju Empyrean lapis keempat. Alam yang awalnya dibutuhkan tahun demi tahun sebelum dia bisa menerobos sebenarnya tidak sedikit pun stagnan saat ini. Namun, para murid Menara Awan Es semua esensi ilahinya tersedot menjadi zombie kering, metode ini sangat kejam. Bahkan ketika Yang Fei melihat pemandangan ini, wajahnya juga menjadi pucat. Saudari magang junior dan keponakan bela diri yang telah tinggal bersamanya selama bertahun-tahun meninggal begitu saja, bahkan tanpa sedikit pun kekuatan untuk melawan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Yuan. Jika bukan karena pria ini, dia mungkin juga sama dengan mereka sekarang kan. Para Empyrean lainnya juga menatap Empyrean Awan Es dengan sangat terkejut, terpana oleh pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa dia sebenarnya menyembunyikan cara seperti itu.
Ternyata Empyrean Awan Es adalah perencana ambisius yang tersembunyi di antara mereka. Kemunculan Ye Yuan yang tiba-tiba jelas mengganggu rencana Empyrean Awan Es. Kalau tidak, suatu hari nanti, ketika Empyrean Awan Es melahap semua muridnya sekaligus, dia kemungkinan akan bisa langsung menjadi orang nomor 1 di ujung utara. Bahkan jika Empyrean Angin Besar datang, dia mungkin tidak bisa menekannya juga. Memikirkan hal ini, semua orang merasa ngeri. Untuk bisa menggunakan cara kejam seperti itu untuk melengkapi dirinya, stepa paling utara mungkin akan segera terjerumus ke dalam kegelapan di bawah kekuasaan wanita ini. Dalam sekejap, aura Empyrean Awan Es naik ke Empyrean lapis kelima. Jika Empyrean Angin Besar tidak bergerak keluar, hanya ada sedikit keberadaan yang dapat ditemukan di negeri paling utara ini yang dapat melakukan apapun padanya. Bahkan Empyrean Windelike lebih lemah darinya. Empyrean Awan Es berdiri di udara, gaun peri putihnya berkibar. Menatap Ye Yuan, dia berkata dengan galak, "Bocah, kamu memaksa tanganku. Pengembalian hutang ini harus dikuadratkan." Selesai berbicara, Empyrean Awan Es mengambil langkah keluar dan langsung bersembunyi di dalam kehampaan. Orang-orang lain semuanya tercengang dan lidahnya keluh, tatapan mereka tertuju ke arah Ye Yuan satu demi satu. Mereka takut Ye Yuan akan menggunakan petir yang mengejutkan surga pada mereka. Kedua mata Ye Yuan menyipit dan mengambil langkah yang sama, memasuki kehampaan. Melihat Ye Yuan pergi, semua orang menghela nafas lega. Akhirnya dewa mengusir wabah ini. "Saudara Windelike, ini," kata Empyrean Bulu Merah dengan tatapan ragu-ragu. Empyrean Windelike mendengus dingin dan berkata, "Masalah ini tidak selesai dengan mudah." Setelah dia menggunakan petir yang mengejutkan surga itu, aku ingin melihat metode apa yang masih harus dia sombongkan pada kita. Masalah Tianyang, aku khawatir kakak sudah mengetahuinya. Saat ini, dia mungkin sudah dalam perjalanan. Mungkin merasa berada di bawah belas kasihan dewa sejati sebelumnya terlalu memalukan, dia sedikit bersuara ketika berbicara. Semua orang yang hadir bisa mendengarnya dengan jelas. Empyrean Bulu Merah dan yang lainnya mengangguk sedikit, jelas sudah lama meramalkan bahwa masalah ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Feng Tianyang terlalu mengerikan, tapi monster seperti itu mati di Jiuluoji. Jika tidak ada penjelasan mengenai masalah ini, Empyrean Angin Besar mungkin akan menjungkir-balikan seluruh stepa paling utara. Beberapa saat yang lalu, di dalam ruang gelap Majelis Angin Besar, sesosok kuat sedang duduk bersila. Di belakangnya, beberapa lentera berwarna digantung di udara. Ini semua adalah lampu jiwa kehidupan orang-orang penting di Majelis Angin Besar. Tiba-tiba, salah satu lentera berwarna mengeluarkan getaran yang hebat, lalu pecah berkeping-keping. Sosok besar dan tinggi itu tiba-tiba membuka kedua matanya, tatapannya dingin dan suram, seperti jurang maut. Empyrean ini memberi Tianyang beberapa kemampuan ilahi yang dapat menyelamatkan nyawa. Bahkan ketika menghadapi pusat kekuatan Empyrean, dia seharusnya bisa melarikan diri dengan nyawanya. Terlebih lagi, ada Windelike yang menemaninya dalam perjalanan ini. Jadi siapa yang bisa membunuh Tianyang di depan Windelike? Alis Empyrean Angin Besar terjalin erat, penuh kebingungan. Dia sangat menghormati Feng Tianyang. Meskipun dia biasanya banyak melatih Feng Tianyang, dia juga memberi Feng Tianyang cukup banyak kemampuan ilahi yang bisa menyelamatkan nyawa. Dengan kemampuan ilahi ini, bahkan jika menghadapi pusat kekuatan Empyrean dan Feng Tianyang tidak bisa mengalahkannya, dia masih bisa melarikan diri dengan nyawanya. Selama bertahun-tahun, kemampuan ilahi tersebut juga membuat Feng Tianyang mengatasi situasi berbahaya, mengubah bahaya menjadi keamanan dari waktu ke waktu. Apalagi kali ini baru saja menikahi seorang gadis. Selanjutnya, ada juga Empyrean Windelike yang menemaninya. Dalam pandangan Empyrean Angin Besar, tidak ada bahaya sama sekali. Namun, kali ini, Feng Tianyang meninggal. Putra yang sangat dia harapkan telah meninggal. Empyrean Angin Besar tidak tahu bahwa Feng Tianyang tidak punya waktu untuk menggunakan kemampuan ilahi yang menyelamatkan nyawa sama sekali dan langsung dibunuh oleh pahatan pedang berongga milik Ye Yuan. Setelah hidup tanpa tahu berapa puluh ribu tahun, Empyrean Angin Besar telah lama berkultivasi sampai dia tidak memiliki suka atau duka. Hanya saja saat ini di gelabelannya, kemarahan menggelegar yang tersembunyi di lubuk hatinya bisa terlihat. Tidak peduli siapa orangnya, berani membunuh Tianyang, bahkan jika kamu naik ke langit ke-9 atau di bawah bumi, aku juga akan mencabik-cabikmu. Jika tidak mengeluarkan jiwa ilahimu dan memurnikannya selama 100.000 tahun, akan sulit menghilangkan kebencian di hati Empyrean ini. Selesai berkata,
Empyrean angin besar menunjuk ke kehampaan. Beberapa lusin aliran cahaya langsung merobek kehampaan dan pergi. Setelah 15 menit, majelis angin besar menjadi gempar. Beberapa lusin aura kuat yang berkumpul di langit di atas angin besar berkumpul, membuat seluruh wilayah sesak napas. Bukankah itu Empyrean Shen Luo dari Ling Yu? Itu adalah pusat kekuatan Super Empyrean lapis kelima. Kenapa dia muncul di sini? Juga, itu Empyrean Simi Majelis Hedong. Itu adalah Empyrean Geyun dari kayu besi. Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Hampir setengah dari pusat kekuatan Empyrean di Stepa Utara telah berkumpul di sini. Dalam majelis angin besar, orang-orang yang memiliki pengetahuan memperhatikan bahwa semua Empyrean yang biasanya tidak menunjukkan diri mereka kepada publik kini ada di sana. Masing-masing dari mereka adalah pusat kekuatan super yang namanya mengguncang suatu wilayah. Tapi sekarang, mereka semua berkumpul di majelis angin besar. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Empyrean Shen Luo berada di depan dan berkata kepada Empyrean angin besar dengan tangan terkepal, "Saudara angin besar, aku ingin tahu apa yang terjadi. Kamu benar-benar ingin menggunakan perintah rahasia tingkat surga. Terakhir kali digunakan, saat itulah 9 penguasa besar ras iblis tiba bersama." Para Empyrean lainnya juga memiliki wajah kosong, tidak tahu apa yang terjadi. Perintah rahasia tingkat surga ini adalah perintah rahasia yang diperintahkan oleh Empyrean angin besar ke wilayah paling utara. Biasanya, jika tidak mencapai titik hidup dan mati, itu tidak akan digunakan. Sekarang, mereka menerima perintah rahasia tingkat surga dalam keadaan di mana mereka tidak menerima peringatan bahaya apapun. Empyrean angin besar memiliki ekspresi tenang, tanpa suka dan duka saat dia membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, "Tunggu, masih ada beberapa yang belum datang." Para Empyrean lainnya saling bertukar pandang, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Prestise Empyrean angin besar tidak ditentukan melalui kata-kata tetapi diukir dengan pedang dan tombak sungguhan. Orang-orang seharusnya tidak melihat betapa kuatnya para Empyrean ini. Kenyataannya, mereka sangat takut pada Empyrean angin besar. Tak lama kemudian, kehampaan bergetar dan 3 sosok perlahan keluar. Ketika para Empyrean melihat pemandangan ini, pupil mata mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerut. Kaisar Tianjue, Kaisar Miyu, Kaisar Zhen Huang. Ketiganya adalah eksistensi yang tidak lebih lemah dari Empyrean angin besar. Mereka sebenarnya datang juga, sepertinya sesuatu yang besar benar-benar akan terjadi. Angin besar, kamu mengeluarkan perintah rahasia tingkat surga untuk memanggil kami ke sini. Jika tidak ada sesuatu yang istimewa, kamu harus memberiku penjelasan. Empyrean Tianjue memandang Empyrean angin besar dan mengucapkan kata-kata itu dengan senyum dingin di wajahnya. Jelas, dia tidak terlalu menghormati Empyrean angin besar. Empyrean Tianjue dan 2 Empyrean besar sedikit lebih lemah dari Empyrean angin besar dalam hal kekuatan. Tetapi jika mereka benar-benar bertarung, 3 orang Empyrean Tianjue juga tidak akan jauh lebih lemah. Oleh karena itu, meskipun mereka memperlakukan Empyrean angin besar sebagai tuan bersama, mereka sebenarnya tidak terlalu menghormatinya. Kedua mata Empyrean angin besar menyipit, dan dia berkata dengan dingin, "Putraku, Feng Tianyang, telah binasa. Mengundang semua orang ke sini adalah untuk meminta semua orang mengambil tindakan bersama dan menghentikan perburuan ini. Setelah masalah ini selesai, Empyrean ini secara alami akan membayar dengan murah hati." Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Feng Tianyang dikenal sebagai orang nomor 1 di generasi muda. Begitu dia melangkah ke Empyrean di masa depan, dia akan menjadi jenderal penguasa di wilayah paling utara. Tapi sekarang, dia meninggal. Tianjue dan yang lainnya sangat gembira ketika mendengar itu. Namun di hadapan Empyrean angin besar, mereka tidak bisa mengungkapkannya dan hanya berkata sambil tertawa keras, "Angin besar, apa hubungannya kematian putramu dengan kami? Bukankah terlalu terburu-buru bagimu untuk mengirimkan perintah rahasia tingkat surga secara sewenang-wenang? Angin besar, kamu terlalu tidak terkendali. Perintah rahasia tingkat surga adalah perintah rahasia tertinggi yang telah kita sepakati. Kamu sebenarnya mengumpulkan kami semua di sini untuk ini. Motif jahat apa yang kamu miliki?" kata Empyrean Miyu dengan suara dingin. Angin besar, jika kamu tidak memberi kami penjelasan hari ini, masalah ini belum selesai, kata Empyrean Zhen Huang dengan tidak senang. Sementara 3 Empyrean tertinggi yang berurusan dengan Empyrean angin besar secara bersamaan, para Empyrean lainnya semuanya diam seperti jangkrik di musim dingin. Adegan itu sudah tidak terkendali.
Banyak orang Empyrean yang bergembira atas kemalangan orang lain, menunggu untuk menonton pertunjukan bagus Empyrean angin besar. Lagi pula, meskipun Empyrean angin besar tangguh, dia tidak tangguh sampai bisa benar-benar menyatukan wilayah paling utara. Memanggil kelompok Empyrean ke sini untuk putranya, semua orang juga merasa tidak senang di hati mereka. Kematian Feng Tianyang sebenarnya adalah sesuatu yang memiliki dampak luas di stepa paling utara. Mengenai hal ini, setiap orang memiliki skor di hati mereka. Empyrean angin besar berkata dengan dingin, "Kamu ingin penjelasan? Empyrean ini akan menjelaskannya untukmu sekarang." Selesai berbicara, Empyrean angin besar tiba-tiba melepaskan telapak tangannya. Langit dan bumi berubah warna karenanya. Wajah Empyrean Zhen Huang menunjukkan ekspresi sangat khawatir, buru-buru mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi musuh. Namun, kekuatan yang mirip dengan Gunung Tai yang runtuh dari atas tiba-tiba menekan telapak tangan ini, dia tidak mampu melawannya. Kedua mata Empyrean Miyu menyipit dan tiba-tiba mengacungkan jarinya juga. Angin dan awan berubah, kilat menyambar. Pertarungan antara alam Empyrean tingkat menengah terlalu menggemparkan. Namun, di bawah telapak tangan Empyrean angin besar ini, dua pusat kekuatan Empyrean lapis kinam segera goyah. Empyrean Tianjue mendengus dingin dan juga mengepalkan tangannya. Dengan tiga orang Empyrean hebat yang bergerak pada saat yang sama, seberapa mengejutkankah keributan itu? Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah Empyrean angin besar. Telapak tangannya sepertinya datang dari luar angkasa, menekan dunia. Segera, tiga orang Empyrean yang hebat tidak dapat bertahan lagi, memuntahkan seteguk darah segar pada saat yang sama, sosok-sosok terbang mundur. Satu telapak tangan Empyrean angin besar menekan tiga Empyrean hebat. Brengsek, kamu berhasil menembus alam Empyrean tahap akhir. Empyrean Tianjue memandang angin besar dan berkata dengan ekspresi heran. Empyrean angin besar berkata dengan dingin, "Apakah kalian semua masih puas dengan penjelasan ini?" Empyrean Tianjue terdiam sesaat dan sebenarnya tidak tahu harus berkata apa. Tatapan Empyrean angin besar menyapu wajah semua orang dan berkata dengan dingin, "Sepertinya tidak ada yang keberatan lagi, berangkatlah." Selesai berbicara, Empyrean angin besar melangkah keluar dan pergi ke kehampaan. Para Empyrean lainnya saling bertukar pandang, tapi pada akhirnya tetap mengikutinya. Beberapa puluh ribu mil di luar Jiuluoji, Empyrean awan es memperlihatkan sosoknya, sedikit ejekan melintas di sudut mulutnya. "Jadi bagaimana jika kamu memiliki petir yang mengejutkan surga? Tidak bisa mengejar Empyrean ini, semuanya sia-sia." Tapi, suaranya belum memudar ketika lapisan riak muncul di angkasa. Sosok Ye Yuan perlahan keluar. Kata-kata Empyrean awan es segera terputus. Dia menggunakan tatapan seperti melihat hantu dan berteriak kaget, "Kamu, bagaimana kamu bisa begitu cepat?" Ye Yuan memainkan petir yang mengejutkan surga di tangannya dan berkata dengan dingin, "Kamu sepertinya lupa bahwa aku tahu hukum ruang." Empyrean awan es tentu saja tidak lupa. Hanya saja dia tidak mengira bahwa hukum ruang Ye Yuan benar-benar menakutkan. Dia melintasi kehampaan dengan kekuatan Empyrean lapis kelima. Seberapa cepat kecepatannya? Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa melepaskan diri dari Ye Yuan, tapi siapa sangka kalau dia akan menyusul begitu cepat. Alam dewa sejati sebenarnya bisa mengandalkan hukum ruang untuk mengejar Empyrean lapis kelima. Hal mengejutkan macam apa ini? "Kamu, bagaimana agar kamu rela melepaskanku?" Wajah Empyrean awan es pucat pasi. Ia menatap Ye Yuan dengan ekspresi ketakutan. "Melepaskanmu? Hahaha, kamu mungkin terlalu banyak berpikir, kamu harus mati hari ini." Ye Yuan berkata dengan dingin. Apakah kamu gila? Petir mengejutkan surga milikmu, bahkan ada kemungkinan untuk membunuh tokoh dikdaya setingkat Kaisar Surgawi, tetapi kamu benar-benar menggunakannya untuk membunuhku. Harta berharga semacam ini adalah harta karun yang dapat membentengi takdir tidak peduli di faksi mana ia ditempatkan. Kamu benar-benar menyia-nyiakannya seperti ini. Empyrean awan es berteriak sekeras-kerasnya karena terkejut. Terus, menurutku, yang ada hanyalah mau atau tidak mau, bukan soal nilainya. Ye Yuan masih bergeming. Kamu gila. Tahukah kamu setelah kamu menggunakan petir yang mengejutkan surga untuk membunuhku, Empyrean Windelike sama sekali tidak akan melepaskanmu. Juga, Empyrean angin besar itu, dia sangat menghargai putranya ini. Saat ini, dia mungkin sudah dalam perjalanan ke sini. Jika kamu memiliki petir yang mengejutkan surga, mereka pasti akan sangat memprihatinkan. Tapi, jika kamu menggunakannya untuk membunuhku,
kamu tidak akan bisa bergantung lagi. Mata Empyrean Awan Es berputar, mencoba membujuk Ye Yuan. Namun, Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu tidak perlu khawatir, kamu juga tidak perlu memendam pikiran untuk mendapatkan keberuntungan lagi. Tidak peduli bagaimanapun, kamu juga tidak bisa lepas dari kematian hari ini. Menghadapi Ye Yuan yang kebal terhadap semua alasan, Empyrean Awan Es benar-benar hancur. Dia tidak lagi berpikir untuk menyerahkan segalanya pada keberuntungan, sosoknya bergerak dan terbang ke dalam kehampaan, mencoba melarikan diri. Ye Yuan hanya tersenyum tipis, tangan kanannya mendorong dengan ringan menekan petir yang mengejutkan surga ke dalam kehampaan. Menggunakan hukum ruang di depan Ye Yuan, bahkan jika itu adalah awan es Empyrean, ia juga pamer di depan seorang ahli. Itu hanya untuk melihat kekuatan yang sangat mengerikan meledak dari dalam kehampaan. Cahaya yang menyilaukan dapat terlihat dengan jelas bahkan dari jarak lebih dari 100.000 mil. Saat ini, seolah-olah hanya ada area cahaya kuning pucat yang tersisa di dunia. Para Empyrean yang berada jauh di Jiuluoji saat ini memiliki wajah pucat pasi. Gelombang energi yang mengerikan itu tampak seperti suara guntur, meledak di telinga mereka, jelas dan dapat dibedakan. Mereka semua sangat jelas bahwa energi ini dilepaskan lebih dari 100.000 mil jauhnya. Jika dilepaskan di Jiuluoji ini, seluruh Jiuluoji mungkin akan langsung rata dengan tanah. Pusat kekuatan Empyrean berkata dengan terbata-bata, ini adalah serangan seorang kaisar surgawi. Sungguh terlalu mengerikan. Mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia juga tidak berlebihan. Saat ini, kelompok Empyrean saling bertukar pandang, dan mereka sebenarnya merasa agak berterima kasih kepada Empyrean Awan Es. Jika dia tidak melarikan diri, Ye Yuan kemungkinan besar akan langsung melenyapkan Jiuluoji saat ini. Di Jiuluoji, terjadi kepanikan total. Meski dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh, Jiuluoji masih terpengaruh. Serangan yang sangat mengejutkan ini membuat semua orang merasakan dengan jelas betapa kuatnya pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Awalnya, semua orang tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang Kaisar Surgawi, keberadaan legendaris semacam ini. Tapi sekarang, semua orang sudah mengerti. Sekelompok orang Empyrean menajamkan mata mereka dan melihat ke kejauhan, semuanya berdebar-debar karena cemas dan takut. Apakah ini serangan Kaisar Surgawi? Tidak heran semua orang mengatakan bahwa Kaisar Surgawi adalah bentuk kehidupan di tingkat lain. Kekuatan semacam ini sungguh tak terbayangkan. Wajah Empyrean bulu merah menjadi pucat saat dia berkata. Beberapa saat yang lalu, dia merasa sudah berdiri di puncak dunia, berpikir bahwa Empyrean sudah sangat kuat. Namun sekarang, dia tahu bahwa di hadapan Kaisar Surgawi, dia lemah seperti semut. Kekuatan destruktif semacam ini tidak bisa dijelaskan dengan mengejutkan. Kelemahan kitalah yang membatasi imajinasi kita. Empyrean Xiao Yu mengeluh. Hingga kini, cahaya yang menutupi langit itu masih belum hilang. Tampaknya menjadi abadi di dunia ini. Sudah tidak ada orang yang peduli apakah Empyrean Awan Es sudah mati atau hidup. Di bawah serangan yang mengejutkan surga seperti ini, lupakan tentang Empyrean lapis kelima, bahkan Empyrean lapis ke-9 atau Kaisar Surgawi setengah langkah. Yang ada hanya kematian. Tiba-tiba, kekosongan itu bergetar. Beberapa lusin sosok keluar dari kehampaan. Seluruh Jiuluoji segera berseru ketakutan. Beberapa lusin Empyrean, arai pemain kuat macam apa ini? Untuk benar-benar turun ke Jiuluoji pada saat yang bersamaan. Bagian paling utara terkejut. Gunakan pantat mereka untuk berpikir bahwa semua orang juga tahu siapa yang datang. Hanya saja Empyrean angin besar tidak datang dengan cara yang mengancam, melainkan menatap cahaya di cakrawala, ekspresinya berkedip-kedip tanpa henti. Sebelumnya, dalam kehampaan, dia merasakan kekuatan yang tidak mampu dia lawan dan mempengaruhi seluruh dunia. Ini hampir mengirim mereka, pusat kekuatan Empyrean ini, ke dalam aliran turbulensi spasial. Kekuatan mengerikan ini membuat jantungnya berdebar-debar. Ini adalah kekuatan yang tidak mampu dia tandingi. Masih ada kekuatan mengerikan yang ada di stepa paling utara ini. Seorang Empyrean yang baru saja keluar berkata dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya, ini, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bahkan Empyrean lapis ke-9 juga tidak memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan seperti itu kan? Kekuatan ini, mungkinkah itu adalah pusat kekuatan Kaisar Surgawi? Mungkinkah Feng Tianyang menyinggung pusat kekuatan Kaisar Surgawi, itu sebabnya dia dibunuh? Wajah Empyrean Miyu juga memutih, berspekulasi.
Pusat kekuatan ini biasanya semuanya tinggi dan perkasa, memiliki penampilan yang tidak memihak. Namun setelah menyaksikan gelombang energi yang begitu mengerikan, mereka semua tidak lagi tenang. Kedua mata Empyrean angin besar menyipit, tatapannya akhirnya tertuju pada Empyrean Windelike. Windelike, apa yang terjadi di sini? Siapa yang membunuh Tianyang? Kata Empyrean angin besar dengan suara serius. Hanya saja ketika menanyakan hal ini, penguasa ujung utara, Empyrean angin besar, tampak kurang percaya diri. Lagi pula, pemandangan di depan mata mereka ini terlalu mengejutkan. Itu sudah jauh melampaui cakupan kekuasaan yang dia kendalikan. Bagaimana mungkin Empyrean Windelike tidak memahami apa yang dipikirkan angin besar? Kenyataannya, Empyrean Windelike yang menyaksikan semuanya saat ini bahkan lebih terkejut daripada Empyrean angin besar dan yang lainnya. Tapi Empyrean angin besar bertanya padanya. Jadi Empyrean Windelike dengan paksa mengumpulkan pikirannya, lalu menceritakan secara singkat kejadian dari awal hingga akhir. Ketika menyebutkan petir yang mengejutkan surga, semua orang termasuk Empyrean angin besar semuanya menghela nafas lega. Jika benda ini dilepaskan terhadap mereka, mungkin tidak ada satupun orang Empyrean yang hadir akan mampu bertahan. Itu berarti beberapa lusin orang Empyrean. Lebih dari separuh ahli Empyrean di ujung utara ini masih belum memiliki kekuatan untuk membalas di depan kekuatan ini. Namun di balik keterkejutannya, kelompok Empyrean diam-diam menertawakan kebodohan Ye Yuan. Harta berharga semacam ini sebenarnya digunakan untuk membombardir nyamuk, membunuh Empyrean awan es yang mirip semut. Benar-benar suatu pemborosan pemberian dewa yang baik. Selama Ye Yuan tidak menggunakannya, dia akan mampu menghalangi seluruh stepa utara. Bahkan jika Empyrean angin besar datang mencarinya, dia juga tidak akan berani bersikap kurang ajar di hadapannya. Tapi sekarang, Ye Yuan sudah menggunakannya. Bukankah itu sama dengan meminta Empyrean angin besar untuk memusnahkannya? Benar saja, Empyrean angin besar mendengus dingin dan berkata, "Bagus sekali Ye Yuan. Untuk berani membunuh anakku, Empyrean ini pasti akan membuatmu mati tanpa kuburan." Meskipun kata-katanya kejam, semua orang mendengar perasaan lega dalam kata-katanya. Jika Ye Yuan tidak menggunakan petir yang mengejutkan surga, dia datang dengan cara yang mengancam mungkin akan membuat wajahnya ditampar bengkak. Namun, sebelum ini, aku akan mengurus kalian berdua dulu. Tatapan Empyrean angin besar berubah dingin tetapi mendarat pada Yang Fei Er dan Empyrean Lon Xuan. Setelah Ye Yuan pergi, aura Empyrean Windelike telah mengunci tubuh mereka dari jauh sepanjang waktu. Selama mereka melakukan gerakan aneh, dia akan memberikan serangan kilat. Namun kedua orang ini juga berakal sehat dan sebenarnya tidak melarikan diri. Semua orang memandang kedua orang itu dengan iba, merasa bahwa mereka mengikuti orang yang salah. Heh, Lone Xuan tua, kamu juga seseorang yang telah hidup sampai usia lanjut, untuk benar-benar membuang nasibmu pada orang bodoh seperti itu. Anak itu memiliki harta yang sangat berharga di tangannya dan dia benar-benar menggunakannya untuk membunuh awan es yang sangat kecil. Apakah kamu menyesalinya sampai mati sekarang? Kata Empyrean Tianjue dengan nada mengejek. Wajah Empyrean Lone Xuan tidak menunjukkan ekspresi bingung, dia hanya berkata dengan dingin, "Tianjue, kamu salah. Bukan saja aku tidak menyesalinya, tapi aku juga sangat bersukacita." Tianjue tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, "Bersukacita. Kamu mengikuti orang bodoh itu dan sebenarnya masih bersukacita. Saat ini, dia meninggalkanmu di sini sendirian untuk menunggu kematian, tapi sebenarnya kamu masih bersukacita. Lon Xuan tua, sepertinya kamu benar-benar pikun karena usia." Sedikit senyuman muncul di wajah Empyrean Lon Xuan dan dia berkata dengan dingin, "Serangan tadi, kalian semua melihatnya kan? Apakah kalian merasa diri kalian sangat tidak berarti? Apakah kalian merasa bahwa kalian sangat lemah? Kalian tidak dapat membayangkan alam seperti ini sepanjang hidup kalian, sementara aku, akan menyaksikan lahirnya pusat kekuatan yang tiada taranya. Atau mungkin suatu hari nanti, Empyrean ini juga akan memiliki kekuatan seperti ini. Hahaha, pusat kekuatan yang tiada taranya. Kamu sedang berbicara tentang anak itu. Dia akan segera menjadi orang mati. Tidak peduli seberapa hebat bakatnya, apa gunanya?" Tianjue berkata dan tertawa keras. Para Empyrean lainnya juga memasang ekspresi mengejek di wajah mereka, merasa bahwa Empyrean Lon Xuan sudah benar-benar gila dan sudah tidak dapat memahami situasinya. Empyrean angin besar mendengus dingin dan berkata, "Apakah kamu ingin menyaksikan kelahiran pusat kekuatan yang tiada taranya? Bisa, pergi ke dunia lain, dia akan segera turun menemanimu." "Tidak,
Tunggu, dia tidak akan memiliki kesempatan, karena Empyrean ini akan mengambil jiwanya hidup-hidup dan memurnikannya selama 100.000 tahun, membuatnya tidak pernah bereinkarnasi selamanya. Auranya tiba-tiba terlepas, tekanan yang mengerikan memenuhi kelompok Empyrean dengan ketakutan. Semua orang tahu bahwa Empyrean angin besar benar-benar menjadi marah. Itu hanya untuk melihatnya melemparkan telapak tangannya ke arah Lon Xuan dan Yang Fei Er dengan ganas. Tapi kedua orang ini tidak panik tetapi mengeluarkan piringan batu giok dengan sangat tenang. Hahaha, angin besar, kematian putramu hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri yang bodoh. Kamu juga tidak bisa membunuh guru. Sedangkan bagi kami, kamu juga tidak bisa membunuh. Lon Xuan menghancurkan piring batu giok itu dengan sangat tenang, sosok kedua orang itu langsung menghilang di tempat. Empyrean angin besar tertawa dingin dan berkata dengan suara serius, ingin melarikan diri. Bagaimana bisa semudah itu? Itu hanya untuk melihatnya mengulurkan telapak tangan ke telapak tangan, mengejar kedua orang itu. Hanya saja ketika dia menyelidiki kehampaan, di manakah masih ada bayangan kedua orang itu. Ekspresi Empyrean angin besar berubah, dan dia berkata dengan ketakutan dan marah, sialan. Itu adalah teknik simpul spasial. Ini sebenarnya adalah teknik simpul spasial. Pemahaman orang ini terhadap hukum ruang sebenarnya sudah mencapai sejauh itu. Empyrean Tianjue tercengang keheranan saat dia melihat pemandangan ini. Awalnya mengira dua orang Lon Xuan pasti sudah mati, siapa sangka mereka tiba-tiba menggunakan teknik simpul spasial untuk melarikan diri. Bahkan jika ada ahli perkasa Empyrean tahap akhir seperti Empyrean angin besar, dia juga tidak bisa menahan keduanya. Teknik simpul spasial adalah penerapan hukum ruang yang sangat mendalam. Hanya ada sedikit pusat kekuatan Empyrean yang bisa memahaminya. Apa yang disebut teknik simpul spasial adalah meninggalkan penanda di beberapa titik simpul ruang, dan mencetaknya ke suatu objek dengan seni rahasia spasial yang sangat rumit. Selama seseorang menghancurkan benda ini, mereka akan mampu memicu seni rahasia spasial dan memindahkan orang di sekitarnya ke simpul spasial tersebut. Transportasi semacam ini bersifat instan. Tapi itu berlaku jika pencapaian hukum ruang seseorang mencapai tingkat tertentu, jika tidak, maka akan sangat sulit untuk menahan pihak lain. Brengsek, teknik simpul spasial ini tidak dapat membawa kalian berdua terlalu jauh. Setelah Empyrean ini membunuh makhluk jahat itu, aku akan datang dan menangani kalian berdua. Kata-kata Empyrean angin besar tampak agak marah karena malu. Orang lain diam seperti jangkrik di musim dingin, semua tidak berani berbicara. Hanya saja melihat kejadian ini, mereka diam-diam terkejut. Di stepa paling utara ini, hanya sedikit orang yang bisa melarikan diri dari tangan Empyrean angin besar dengan mudah. Tianjue, Miyu, Zhen Huang, kalian bertiga masing-masing memimpin tim dan menjepit Ye Yuan dari 3 arah. Jika kalian membiarkan dia melarikan diri, Empyrean ini akan memusnahkan klanmu. Kata Empyrean angin besar dengan kemarahan yang menggelegar. Wajah ketiga orang itu sedikit ketakutan, menganggukkan kepala dan menjawab ya satu demi satu. Empyrean angin besar sudah menanamkan jejak kesadaran ilahi pada Ye Yuan, ketiga orang itu mengejar mengikuti auranya. Empyrean angin besar mendengus dingin dan melangkah keluar. Saudara Tianjue, hukum ruang anak ini sangat mengesankan, tapi mengapa dia berjalan terlatih-tatih di sana? Empyrean Shen Luo merasakan bahwa kecepatan pergerakan indera ilahi Empyrean angin besar tidak cepat, dan malah seperti sedang berjalan-jalan. Alis Empyrean Tianjue berkerut dan dia berkata, dasar bodoh. Betapapun hebatnya bakat orang seperti ini, mustahil juga untuk bangkit. Ayo percepat langkah kita. Arah barat daya adalah wilayah iblis ilahi. Sekali membiarkannya melarikan diri ke wilayah iblis-iblis, itu akan seperti ikan memasuki laut. Empyrean Shen Luo sedikit mengangguk, kecepatan kelompoknya sedikit meningkat. Setelah setengah hari, di atas hamparan hutan belantara, lebih dari selusin sosok keluar dari udara. Di depan, seorang pemuda berpakaian putih berdiri dengan tangan di belakang punggung, berjalan dengan santai dan tanpa beban. Ketika pemuda berkulit putih melihat Tianjue dan yang lainnya, dia tersenyum dan berkata, baru datang sekarang. Kalian terlalu lambat. Kedua mata Empyrean Tianjue menyipit dan dia berkata dengan suara serius, kamu adalah Ye Yuan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, benar, justru aku ini Ye Yuan. Kamu tahu kami akan datang. Alis Empyrean Tianjue berkerut, merasa bingung di dalam hatinya. Menurutnya, Ye Yuan seharusnya melarikan diri dengan panik saat ini. Tapi melihat penampilan Ye Yuan, sepertinya dia sedang jalan-jalan, sengaja menunggu mereka datang.
Dia hanya merasa bahwa Ye Yuan bodoh sebelumnya, tidak tahu bahwa mereka sedang mengejarnya. Namun, saat Ye Yuan melihatnya, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi terkejut sedikitpun. Seolah-olah dia sudah tahu tentang mereka yang mengejarnya sejak lama. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, Feng Tianyang itu menggabungkan 3 kekuatan hukum. Dimanapun dia berada, dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Empirean angin besar secara alami sangat menyayanginya. Aku membunuhnya, jadi mustahil bagi Empirean angin besar untuk menganggapnya seolah dia tidak melihatnya. Saat Ye Yuan mengatakannya seperti ini, alis Empirean Tianjue semakin erat. Logika Ye Yuan sangat jelas, sama sekali tidak seperti orang yang lamban. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa pasrah mati di sini? Lalu kenapa kamu tidak lari? Kata Empirean Tianjue. Ye Yuan tersenyum dan berkata, meskipun aku mahir dalam hukum ruang, di hadapan pusat kekuatan Empirean tingkat menengah, aku tidak bisa melarikan diri sama sekali. Karena aku tidak bisa lari, sebaiknya jangan lari lagi. Meskipun hukum ruang Ye Yuan sangat mengesankan, namun dalam hal kecepatan, hukum itu hanya sebanding dengan alam Empirean tahap awal. Di hadapan ranah Empirean tingkat menengah, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri sama sekali. Stepa paling utara adalah wilayah yang sangat luas, cukup bagi Empirean angin besar untuk mengejarnya. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak pernah berencana untuk melarikan diri sama sekali. Adapun Empirean awan es, dia hanya secara paksa meningkatkan kekuatannya dengan seni rahasia dan tidak dihitung sebagai ranah Empirean tingkat menengah sama sekali. Oleh karena itu, itulah sebabnya Ye Yuan bisa menyusulnya dengan sangat cepat. Kalau begitu, kamu berencana untuk menyerah tanpa perlawanan, kata Empirean Tianjue dengan suara serius. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, menyerah tanpa perlawanan. Hahaha, kamu terlalu banyak berpikir. Menunggu kalian di sini, aku hanya ingin memberitahu Empirean angin besar bahwa dia tidak bisa membunuhku. Tianjue tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya dan berkata, jika kamu memiliki petir yang mengejutkan surga, dia memang tidak dapat membunuhmu. Tapi kamu benar-benar menggunakan harta yang begitu berharga untuk membunuh satu awan es. Jadi teknik andalan apa yang kamu miliki sekarang? Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, bagaimana kemampuanku bisa seperti yang kamu bayangkan? Ye Yuan terlihat tenang seolah-olah semua orang Empirean ini adalah semut. Tepat pada saat ini, aura menakjubkan turun. Seorang parubaya berjubah biru perlahan keluar. Siapa lagi kalau bukan Empirean angin besar? Tatapannya tertuju pada Ye Yuan, dingin hingga menembus tulang. Kamu adalah Ye Yuan, kata Empirean angin besar dengan suara serius. Ye Yuan mengukur Empirean angin besar sebentar dan berkata dengan dingin, layak menjadi orang nomor 1 di ujung utara. Aura di tubuhmu jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Tidak heran kamu bisa mendidik seorang jenius seperti Feng Tianyang. Angin besar Empirean terkejut. Bocah ini sebenarnya masih berminat untuk menilainya. Kamu masih berani menyebut Tianyang. Karena kamu terjebak oleh Empirean ini, aku yakin kamu sudah mengertikan. Kata Empirean angin besar dengan dingin. Sudah mengerti. Apa itu? Aku tetap tinggal di sini hanya untuk memperingatkanmu bahwa Feng Tianyang mendambakan fisik ilahi yin yang mendalam milik Luer, kejahatannya pantas mendapatkan hukuman lebih dari kematian. Masalah ini berakhir di sini. Jika kamu menolak untuk berhenti, tanggung sendiri konsekuensinya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Kamu memperingatkan Empirean ini. Sedikit senyuman mengejek muncul di sudut mulut Empirean angin besar, sepertinya itu sangat lucu. Tapi Ye Yuan mengangguk dan berkata, itu benar. Ini untuk memperingatkanmu. Wajah para Empirean lainnya semuanya terlihat sangat lucu. Jelas sekali, mereka semua merasa kata-kata Ye Yuan sangat lucu. Sepertinya kamu sangat keras kepala. Lalu, Empirean ini akan mengirimmu pergi. Tenang, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Empirean ini akan mengekstraksi jiwa ilahimu dan memurnikannya selama 100.000 tahun. Aku akan memberitahumu apa itu rasa putus asa. Aura Empirean angin besar tiba-tiba naik, secara bertahap mencapai puncaknya. Lalu, dia menekankan telapak tangannya ke arah Ye Yuan. Saat Empirean lapis ketujuh bergerak, betapa mengejutkannya keributan itu. Wajah para Empirean lainnya berubah, melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa. Terlalu kuat, telapak tangan ini sebenarnya mewakili puncak stepa paling utara. Namun, tepat pada saat ini, sesosok tubuh muncul dari kehampaan. Sosok itu juga menamparkan telapak tangannya.
Keributan itu sangat mengejutkan dan kira-kira setara dengan empirean angin besar. Gelombang udara yang mengerikan datang. Bahkan para empirean lapis kinam juga tidak bisa berdiri teguh, hampir jatuh dari langit. Sosok empirean angin besar terbang mundur. Dia melihat sosok ini dengan sangat terkejut dan berkata, "Hun Twin, apa artinya ini? Ini adalah urusan internal umat manusiaku. Jika kamu campur tangan, itu akan menjadi musuh bagi seluruh umat manusia di wilayah paling utara." Pria parubaya yang tiba-tiba muncul ini memiliki tubuh kekar dan gagah, memiliki janggut lebat di wajahnya, terlihat sangat liar. Hanya saja esensi ilahi yang bergelombang di tubuhnya berbeda dari angin besar dan yang lainnya. Itu adalah kekuatan utama ras iblis yang mengejutkan. Dia adalah Empirean Hun Twin, salah satu Empirean dari 5 ras iblis besar di Stepa Utara. Statusnya sebanding dengan Empirean angin besar di ras manusia. Mendengar pertanyaan Empirean angin besar, Empirean Hun Twin terkekeh dan berkata, "Kamu rubah tua yang cerdik, menggunakan ras manusia untuk datang dan menekan Empirean ini. Heh, kalau bukan karena takut pada beberapa monster tua itu, apa menurutmu giliranmu yang tidak terkendali di sini?" Empirean angin besar mendengus dingin dan berkata, "Anak laki-laki ini memiliki permusuhan karena telah membunuh anakku. Jika kamu melindunginya, kamu bisa melupakan meninggalkan tempat ini hari ini." Tapi Empirean Hun Twin mengabaikannya. Sebaliknya, dia berbalik dan membungkuk hormat kepada Ye Yuan dan berkata, "Hun Twin terlambat datang untuk menyelamatkan. Saya harap Tuan Sage kedua memaafkan pelanggaranku." Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir. Waktunya tepat." Empirean Hun Twin tiba-tiba beralih ke ekspresi senang saat dia bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Sage kedua membunuh Feng Tianyang?" Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan dingin, "Feng Tianyang mendambakan fisik ilahi yin yang mendalam dari Lu'er dan terbunuh olehku dengan satu gerakan pedang." "Hahaha, terbunuh sekali. Empirean ini sudah lama ingin membunuh bocah itu, tapi angin besar makhluk tua ini terlalu licik, tidak memberiku kesempatan. Aku tidak menyangka dia benar-benar mati di tangan Tuan Sage kedua," kata Empirean Hun Twin sambil tertawa lebar. Meskipun dia tertawa, dia sebenarnya sangat terkejut di dalam hatinya. Karakter seperti apa Feng Tianyang itu? Bahkan dia, salah satu dari 5 Empirean besar ras iblis, sangat mengkhawatirkannya. Begitu Feng Tianyang tumbuh dewasa, itu akan menjadi pukulan telak bagi ras iblis mereka. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, Empirean Hun Twin pernah merancang banyak skema pembunuhan yang menargetkan Feng Tianyang. Tapi tidak ada satupun yang berhasil sekalipun. Karena ini, ras iblis bahkan kehilangan banyak orang jenius. Siapa yang mengira Feng Tianyang benar-benar mati begitu saja? Dia mati di tangan alam dewa sejati tingkat menengah. Ketika angin besar dan para Empirean lainnya melihat sikap Hun Twin, bola mata mereka hampir keluar. Kekuatan utama ras iblis yang keras kepala dan sulit diatur ini sebenarnya sangat menghormati alam dewa sejati umat manusia. Di negeri paling utara ini, angin besar dan yang lainnya telah bertarung dengan 5 Empirean besar ras iblis berkali-kali sebelumnya. Kapan mereka pernah melihatnya begitu menghormati seseorang sebelumnya? Dan Empirean Hun Twin sebenarnya menyebut Ye Yuan, Sage kedua. Siapa yang dapat memikul sapaan seperti ini? Siapa anak di depannya ini? Empirean angin besar tidak tahu bahwa sebelum Ye Yuan datang ke ujung utara, Imam besar leluhur suci ras iblis mengumumkan kepada seluruh ras iblis bahwa dia menganugerahkan gelar Sage kedua kepada Ye Yuan. Dalam alkimia, ini adalah eksistensi kedua setelah dia. Gelar ini menimbulkan gelombang besar dalam ras iblis. Status imam besar leluhur suci dalam ras iblis sangat dihormati. Gelar Sage kedua dia berikan secara pribadi olehnya. Seberapa terhormatkah status itu? Mengapa Ye Yuan tidak memiliki ketergantungan ketika datang ke Jiu Luo Ji ini? Gelar Sage kedua ini adalah jalan mundur yang dia simpan untuk dirinya sendiri. Ye Yuan tahu bahwa Stepa paling utara adalah wilayah yang sangat luas. Bahkan jika dia menyelamatkan Lu'er, dia mungkin tidak bisa melarikan diri juga. Dan ras iblis Stepa paling utara ini adalah kepercayaan terbesarnya. Oleh karena itu, itulah sebabnya Ye Yuan menggunakan petir yang mengejutkan surga tanpa ragu-ragu. Melihat penampilan Empirean Hun Twin yang sombong, Empirean angin besar akhirnya tidak tahan lagi. Hun Twin, Empirean ini tidak peduli siapa dia. Jika kamu berani menghentikan Empirean ini hari ini, Empirean ini akan membuatmu jatuh di sini. Aura Empirean angin besar tiba-tiba terlepas dan langsung mencapai Empirean lapis ketujuh.
Hun Twin terlihat geli saat dia berkata, hahaha, apakah menurutmu hanya kamu yang berhasil menerobos? Saat aura Empyrean Hun Twin dilepaskan, esensi Dewa Iblis yang mengamuk terpancar, dan dia sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari Empyrean Angin Besar. Ekspresi Empyrean Angin Besar berubah. Dia berpikir bahwa dia akan mampu menekan 5 besar Empyrean setelah dia menerobos. Siapa yang tahu bahwa Empyrean Hun Twin sama dengannya, juga menerobos ke alam Empyrean tahap akhir. Hanya saja, gagasannya untuk membunuh Ye Yuan tidak akan berubah hanya karena terobosan Empyrean Hun Twin. Tian Jue, Mi Yu, Zhen Huang, Empyrean ini akan menangani beruang tua ini. Kalian semua menyerang bersama-sama, bunuh anak itu. Perintah Empyrean Angin Besar. Empyrean Hun Twin tertawa keras dan menjentikkan lengan bajunya dengan anggun dan berkata, bersaing dengan angka. Buka mata anjingmu dan lihatlah. Saat kata-kata ini keluar, wajah setiap kekuatan utama umat manusia berubah secara drastis. Dalam kehampaan, satu demi satu sosok keluar dari udara. Itu semua adalah pusat kekuatan Empyrean. Jika dihitung secara kasar, mungkin sudah ada beberapa ratus pusat kekuatan Empyrean. Wajah angin besar dan yang lainnya menjadi pucat karena suara mendesing. Ini, apa yang terjadi di sini? 5 Empyrean besar ras iblis selalu terpecah, mengapa mereka bergandengan tangan dan menyerang kali ini? Arai seperti ini, mungkin seluruh Empyrean ras iblis di ujung utara ada di sini kan? Bagaimana ini mungkin? Ras iblis di ujung utara terus melakukan penaklukan dari tahun ke tahun tanpa henti, begitulah cara umat manusia kita dapat mempertahankan pijakan di sini, tapi hari ini. Ketika beberapa lusin Empyrean umat manusia melihat barisan yang begitu menakutkan, masing-masing wajah mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Di stepa paling utara, kekuatan ras iblis jauh lebih kuat daripada ras manusia. Hanya saja di antara pusat kekuatan ras iblis, tidak ada yang menyerah pada yang lain. Begitulah cara umat manusia dapat bertahan hidup di antara celah-celah tersebut. Tapi hari ini, ras iblis yang berbeda ini sebenarnya bergandengan tangan. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika sebelumnya, pemahaman mereka tentang Sage kedua masih tetap pada istilah itu. Namun, kini, mereka akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa kuatnya gelar semacam ini. Orang macam apa yang bisa membuat seluruh ras iblis di ujung utara terikat oleh kebencian yang sama terhadap satu musuh? Bahkan jika Hun Twin menerobos ke alam Empyrean tahap akhir, dia juga tidak bisa melakukan ini. Faktanya, beberapa monster tua dari ras iblis itu juga tidak dapat melakukannya. Tapi Ye Yuan yang melakukannya. Empyrean Angin Besar akhirnya mengerti lawan kuat seperti apa yang dia hadapi. Hahaha, Angin Besar, bukankah kamu sangat sombong tadi? Teruslah bersikap sombong sekarang. Kamu ingin membunuh Sage kedua, maka hari ini, ras iblis paling utara kami akan memusnahkan ras manusiamu. Hun Twin berkata dan tertawa liar. Beberapa ratus Empyrean berhadapan dengan beberapa lusin Empyrean, perbandingan kekuatan semacam ini sama sekali tidak berada pada level yang sama. Wajah Empyrean Angin Besar pucat pasi. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan berakhir dalam situasi tanpa harapan hari ini. Ketika dia mendengar bahwa Ye Yuan menggunakan petir yang mengejutkan surga, dia tidak hanya memiliki rasa takut terhadap Ye Yuan di dalam hatinya. Namun siapa sangka bahwa alam dewa sejati yang kekuatannya sangat kecil benar-benar menggerakkan seluruh para Empyrean ras iblis di wilayah paling utara. Angin Besar, Empyrean ini berkata sebelumnya, kamu tidak bisa membunuh guru. Sesosok perlahan keluar, justru Empyrean Loneswan yang lolos dengan teknik simpul spasial. Ekspresi Empyrean Angin Besar berkedip-kedip tanpa henti, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, kalian semua benar-benar ingin berjuang dalam perjuangan hidup dan mati demi manusia. Salah satu dari 5 Empyrean besar ras iblis, Empyrean Kalajengking Ilahi, berkata sambil tersenyum sinis, hehehe, Angin Besar, Empyrean ini sudah lama ingin membunuhmu. Kali ini, kamu bisa melupakan untuk melarikan diri. 5 Empyrean besar masing-masing berdiri terpisah, mengelilingi Empyrean Angin Besar. Selama dia melakukan gerakan yang tidak biasa, yang menunggunya adalah sambaran petir. Akhirnya, Empyrean Kalajengking Ilahi jelas tidak bisa menahan diri lagi, ingin mengambil tindakan. Berhenti. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh bergerak. Ye Yuan berdiri di udara, Empyrean Kalajengking Ilahi berhenti dengan enggan. Dia memandang Empyrean Angin Besar dan berkata dengan dingin, Angin Besar, aku ingin tahu apakah peringatan Ye ini efektif atau tidak.
Angin besar, Tianjue, dan yang lainnya memiliki ekspresi kosong. Apakah Empyrean kalajengking ilahi yang ada di hadapan mereka ini benar-benar kalajengking ilahi yang mereka kenal? Empyrean kalajengking ilahi ini adalah eksistensi yang tidak menyerah pada siapapun. Tapi sekarang, dia tunduk dan patuh pada Ye Yuan. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Ye Yuan, Empyrean ini dianggap kalah hari ini. Aku hanya mohon agar kamu mempertimbangkan bahwa kita berasal dari ras manusia yang sama dan biarkan kami pergi. Empyrean angin besar mengertakkan gigi dan berkata. Meskipun dia menyerah, tatapan benci dari tatapan Empyrean angin besar melintas. Empyrean manusia lainnya juga menghela nafas tanpa henti. Empyrean angin besar yang angkuh dan sombong benar-benar menundukkan kepalanya ke arah pusat kekuatan alam dewa sejati. Mereka semua paham betapa bangganya keberadaan Empyrean angin besar itu. Hati orang seperti itu lebih tinggi dari langit, bagaimana dia bisa mengaku kalah? Ye Yuan memandang angin besar dan berkata sambil tersenyum tipis, tentu saja, aku bukan orang yang suka membunuh. Sisanya semua bisa pergi, tapi hanya kamu dan Empyrean Windelike yang mungkin harus tinggal di sini selamanya. Wajah Empyrean angin besar berubah drastis ketika dia mendengar itu dan menatap Ye Yuan dengan wajah khawatir dan marah ketika dia meraung, kamu, tercela. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, tercela. Hahaha, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Itu dianggap telah memberimu kesempatan, tapi kamulah yang tidak menghargainya. Karena identitasku sudah bocor, menurutmu apakah aku akan menunggumu datang dan membalas dendam? Identitas Ye Yuan dan Lu Er bukan lagi rahasia. Selama Empyrean angin besar bertanya sedikit, dia akan dapat mengetahui bahwa dia berasal dari kota kekaisaran elang surgawi. Diincar oleh ahli Empyrean lapis ketujuh siang dan malam, bahkan jika Ye Yuan memiliki kemampuan yang luar biasa, juga sulit untuk mengambil tindakan pencegahan yang komprehensif. Ye Yuan bukanlah orang yang suka membunuh orang yang tidak bersalah. Dendam antara dia dan angin besar hanyalah dendam pribadi, jadi dia tidak ingin melibatkan terlalu banyak orang luar. Bagaimanapun, ini semua adalah pusat kekuatan umat manusia. Begitu mereka semua mati di sini, seluruh wilayah paling utara mungkin akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Hal semacam ini, Ye Yuan tidak bisa melakukannya. Dia mengamati sekeliling dan berkata dengan dingin, masalah hari ini hanyalah dendam pribadi antara aku dan angin besar. Mereka yang tidak ingin mati, cepatlah pergi untukku. Kelompok Empyrean saling bertukar pandang, angin besar mengertakkan gigi dan berkata dengan suara serius, jangan tertipu oleh perselisihan yang ditaburkan bocah ini. Dia jelas-jelas telah ikut campur dalam ras iblis dan ingin memecah belah serta menghancurkan ras manusia di ujung utara kita. Hahaha, angin besar, kamu mengucapkan kata-kata ini juga terlalu menghina kecerdasan kita. Kamu ingin menyeret kami ke air bersama-sama, tidak ada peluang sama sekali. Empyrean ini terpaksa datang ke sini di luar keinginanku. Kematian Feng Tianyang adalah hal yang baik bagi kita. Sekarang, ada seseorang yang menjagamu, kami semua sangat bahagia. Kata Empyrean Miyu sambil tertawa keras. Angin besar, kamu telah berperan sebagai tiran di ujung utara selama bertahun-tahun. Kamu akhirnya sampai pada akhir. Aku, Zhen Huang, tidak akan menemani lagi. Selesai berbicara, Empyrean Zhen Huang langsung masuk ke dalam kehampaan dan menghilang. Dengan dua orang ini yang memimpin, para Empyrean lainnya juga pergi satu demi satu. Empyrean Tianjue dan yang lainnya tidak yakin dengan angin besar sejak awal. Jika bukan karena dia menerobos menjadi Empyrean lapis ketujuh dan memaksa para Empyrean ini datang ke sini, mereka sama sekali tidak akan terlibat dalam masalah ini. Sekarang, ada seseorang yang mengurus angin besar, jadi mereka semua terlalu bersemangat. Dari sini, orang juga dapat mengetahui bahwa angin besar menguasai umat manusia di wilayah paling utara, yang ia andalkan hanyalah kekuatan bela diri. Tidak banyak orang yang dengan tulus mengikutinya. Melihat satu demi satu Empyrean pergi, Empyrean angin besar hampir putus asa. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyuman palsu, sepertinya popularitasmu tidak terlalu bagus. Bahkan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Sepertinya kamu tidak menikmati dukungan populer di wilayah paling utara. Empyrean angin besar memandang Ye Yuan, mengertakkan gigi karena kebencian, dan meraung dengan marah, dasar bajingan. Hari ini, biarpun aku mati, Empyrean ini juga akan membantaimu. Semua orang tidak memperkirakan bahwa Empyrean angin besar akan tiba-tiba meletus. Seberapa besar keributan yang terjadi ketika seorang Empyrean marah.
Bahkan Empyrean Huntuin tidak bereaksi. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah tokoh dikdaya yang setara dengan Empyrean Angin Besar. Bahkan jika dia setengah detak lebih lambat, dia juga dapat mengejar tepat waktu. Hanya untuk melihatnya tiba-tiba mengepalkan tinjunya, momentum yang mengesankan itu cepat dan sangat dahsyat. Namun, Empyrean Angin Besar tidak menghindari pukulan ini. Dia melakukan serangan ke arah Ye Yuan dengan kekuatan penuh. Tiba-tiba, gelombang energi yang menutupi langit dan menutupi bumi menghantam Ye Yuan dengan heboh. Hanya terdengar ledakan keras, sosok Empyrean Angin Besar terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Namun, telapak tangannya sudah terlepas juga. Meskipun itu hanya telapak tangan yang dipukul dengan tergesa-gesa, seberapa kuat kekuatan Empyrean lapis ketujuh. Bahkan jika itu adalah telapak tangan biasa, membantai seniman bela diri alam dewa sejati juga semudah meniup debu. Melihat Empyrean Angin Besar dengan paksa mengepalkan tangannya, Empyrean Huntuin merasakan kulit kepalanya tergelitik. Jika Sage kedua meninggal di sini, Imam Besar Leluhur Suci mungkin akan menjadi sangat marahkan. Hati-hati, Sage kedua. Empyrean Huntuin hanya sempat berteriak kaget, telapak tangan sudah tiba. Tempat di mana Ye Yuan berdiri, ruangnya hancur, energi spiritual beterbangan kemana-mana. Cahaya yang kuat bersinar sampai orang tidak bisa membuka mata. Ketika cahayanya menghilang, sosok Ye Yuan sudah tidak ada lagi di tempat itu. Semua pembangkit tenaga ras iblis merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Sage kedua dibunuh oleh seseorang di bawah pengepungan berat mereka. Ini adalah dosa. Begitu Imam Besar Leluhur Suci mengamuk, rumput di stepa paling utara tidak akan tumbuh lagi. Brengsek, 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 Empyrean ini akan membunuhmu. Empyrean Huntuin meraung ke arah Empyrean Angin Besar, tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Dengan paksa menerima pukulan Huntuin, Empyrean Angin Besar saat ini sudah terluka parah. Bagaimana dia bisa tetap menjadi tandingan Huntuin? Pukulan ini, dia dengan kuat menahannya lagi. Namun, wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun, melainkan malah tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Hahaha, omong kosong apa Sage kedua? Bukankah dia masih mati di tangan Empyrean ini?" Tianyang, ayah telah membalaskan dendammu. Empyrean Angin Besar mulai tertawa bebas dari hambatan saat dia batuk darah. Empyrean Huntuin dipenuhi amarah, tetapi bagi Angin Besar yang sudah memiliki keinginan untuk mati, amarahnya tidak ada gunanya sama sekali. Saat kecerobohan biarkan Sage kedua mati. Dia tidak bisa melepaskan diri dari kesalahannya. Apa yang membuatmu senang? Tepat pada saat ini, sebuah suara samar terdengar di telinga semua orang, membuat tawa Empyrean Angin Besar tiba-tiba berhenti. Suara muda dan tampan perlahan keluar, siapa lagi kalau bukan Ye Yuan. Mata Empyrean Huntuin melebar, dan dia berkata dengan tidak percaya, "Tuan Sage kedua, kamu tidak mati." Empyrean ras iblis lainnya, juga memiliki wajah yang tercengang. Meskipun telapak tangan tadi tidak kuat, itu sudah cukup untuk menghancurkan pusat kekuatan alam Empyrean tahap awal. Tapi Ye Yuan sama sekali tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Telapak tanganku itu jelas sudah mengenaimu. Empyrean Angin Besar memiliki wajah kosong saat dia berkata dengan kaget. Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Sepertinya kamu tidak mengetahui hal ini, tapi teknik simpul spasial Loneswan mereka, itu dibuat secara pribadi olehku. Dengan pencapaian hukum ruangku, meski tidak ada Huntuin di sekitar mereka, tidak mudah juga bagimu untuk ingin membunuhku, apalagi kamu hanya bisa menyergapku sambil memanfaatkan kecerobohan mereka. Tingkat serangan ini memang mematikan bagi alam dewa sejati lainnya, tapi aku meletakkan beberapa lusin simpul spasial di sekitar sini. Selama pikiranku bergerak, aku akan bisa berteleportasi. Bagaimana bisa semudah itu kamu ingin membunuhku?" Ini, Empyrean Angin Besar memandang Ye Yuan, kulitnya pucat pasi. Telapak tangan yang dia pertaruhkan dengan nyawa tuanya sebenarnya tidak melukai bahkan rambut Ye Yuan. Sangat sulit bagi orang-orang yang tidak benar-benar mempelajari dasar-dasar hukum ruang untuk membayangkan betapa mendalamnya hukum ini. Semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi pula kemahiran dalam menerapkan hukum ruang. Itu malah akan membentuk ilusi. Demikian pula halnya bagi seseorang yang sebenarnya sudah sangat ahli dalam aspek hukum ruang. Namun, karena bisa disebut sebagai hukum tertinggi, bagaimana hukum ruang bisa semudah itu? Pemahaman seniman bela diri tentang hukum hanyalah salah satu aspek, kecerdikan dalam berbagai taktik bergantung pada kecerdasan induk. Berdasarkan pencapaian Ye Yuan dalam aspek hukum ruang, meskipun dia bukan tandingan Empyrean,
jika seorang Empyrean ingin membunuhnya, itu tidak semudah mati di satu telapak tangan. Jelas sekali, Empyrean angin besar disesatkan begitu saja. Kenyataannya, para Empyrean yang hadir semuanya tertipu oleh Ye Yuan. Baiklah, kamu sudah mengalaminya sekarang, kamu bisa putus asa sekarang, Hun Twin, suruh dia berangkat. Ye Yuan berkata dengan dingin. Baiklah, hahaha, tetap saja Tuan Sage kedua yang mengesankan. Kalau tidak, aku, beruang tua ini, harus mengeluarkan banyak upaya untuk membunuhnya. Empyrean Hun Twin menggosok tinjunya dan menyekat telapak tangannya, tampak sangat bersemangat. Dia dan angin besar adalah orang nomor satu di ras iblis dan ras manusia. Kedua orang itu telah bertarung tanpa tahu sudah berapa tahun. Hari ini, dia akhirnya bisa melenyapkan orang ini. Jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Telapak tangan Hun Twin membawa kekuatan yang mengerikan, secara langsung memusnahkan Empyrean angin besar. Penguasa yang sangat berkuasa di ujung utara, Empyrean angin besar, dimusnahkan begitu saja. Sedangkan untuk Empyrean Windelike, tentu saja tidak perlu lagi menjelaskan secara detail. Di bawah penanganan kelompok Empyrean ras iblis, dia kalah dalam pertempuran dengan sangat cepat. Tuan muda, pada saat ini, sosok Lu'er perlahan keluar dari kehampaan, mirip dengan gadis peri yang turun ke dunia. Bahkan jika Empyrean ras iblis yang melihat penampakan ini, mereka juga tidak bisa menahan diri untuk menjadi linglung. Ye Yuan memandang Lu'er dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Gadis muda kurus dan lemah saat itu sudah tumbuh menjadi wanita tinggi dan anggun sekarang. Lu'er saat ini tidak kalah dari Li'er dan Muling Sui, dua Dewi Agung, dalam hal penampilan sedikitpun. Lebih jauh lagi, tubuh Yin yang mendalam Lu'er memberinya watak yang sebersih es dan semurni batu giok, mirip dengan gadis peri yang telah melampaui dunia biasa. Hahaha, semuanya sudah berakhir. Di masa depan, tuan muda ini tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Ye Yuan dengan ringan membelai kepala Lu'er dan berkata sambil tersenyum. Lu'er menganggukkan kepalanya dan berkata, Lu'erlah yang menyebabkan masalah bagi tuan muda. Tidak jauh dari situ, Yang Fei Er melihat pemandangan ini dengan tatapan iri. Di menara awan es, Yang Fei Er adalah yang paling dekat dengan Lu'er dan tentu saja tahu bahwa dia selalu memikirkan tuan muda itu. Hanya saja dalam pandangannya, yang disebut tuan muda itu sama sekali tidak layak bagi Lu'er. Lu'er sangat berbakat, praktis tidak ada hambatan sama sekali dalam menguatkan daunnya sebagai seorang Empyrean di masa depan, sementara tuan muda itu hanyalah seorang alkemis kota kekaisaran kecil yang lemah. 1000 tahun kemudian, kedua orang itu sudah lama tidak berada pada level yang sama lagi. Tapi ketika dia mengetahui identitas Ye Yuan, Yang Fei Er benar-benar tercengang. Tuan muda Lu sebenarnya sangat berbakat. Jika itu hanya sekedar bakat, lupakan saja. Rentetan kejadian yang terjadi kemudian membuatnya terkejut hingga tak bisa lebih hebat lagi. Membasmi He Xiangyun dengan tinjunya, membunuh Feng Tianyang dengan pedangnya, dan bahkan melenyapkan Empyrean awan es dengan serangan yang sangat mengejutkan. Sekarang, bahkan pemimpin umat manusia di ujung utara, Empyrean angin besar, juga mati di tangannya. Tidak hanya itu, dia bahkan menjadi sage kedua ras iblis. Bahkan Empyrean Hun Twin yang sangat diwaspadai oleh Empyrean angin besar juga tunduk dan patuh padanya. Pria heroik tiada taraf seperti ini, wanita mana yang tidak terkagum-kagum. Yang Fei Er menghela nafas pelan dan menjadi agak iri pada Lu'er. Ye Yuan menghibur Lu'er beberapa saat dan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, sudah lama menonton, masih belum muncul. Hun Twin dan para Empyrean lainnya saling bertukar pandang, melihat sekeliling, dan tidak menemukan jejak orang lain sama sekali. Tiba-tiba, lapisan riak muncul di angkasa. Sesosok tubuh seperti riak, perlahan mengembun dan membentuk sosok orang tua. Orang tua itu berjanggut, terlihat sangat ramah. Ketika Hun Twin melihat kedatangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk membuka matanya lebar-lebar. Dia, pusat kekuatan Empyrean lapis ketujuh, bahkan tidak menyadari kedatangannya, dan Ye Yuan menemukannya begitu saja. Tidak heran imam besar leluhur suci sangat menghargai Tuan Sage kedua. Dia sungguh luar biasa. Sebelumnya, kekagumannya terhadap Ye Yuan sebagian besar berasal dari imam besar leluhur suci. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa sage kedua ini sebenarnya tidak sederhana. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah lelaki tua berjanggut ini. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak bisa memahami kedalaman pria tua itu. Orang tua berjanggut itu membungkuk ke arah Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum.
Orang tua ini bernama Gong Yang Lai, sebagai pelayan di sisi Imam Besar Red Plum, memberi hormat kepada Tuan Sage kedua. Terhadap pengenalan diri janggut kambing, Ye Yuan tidak bereaksi apapun. Tapi setiap Empyrean ras iblis yang hadir, bola mata mereka hampir keluar. Imam Besar Red Plum, Hun Twin di ujung utara memberi hormat kepada Tuan Gong Yang. Empyrean Hun Twin sebenarnya berlutut, bersujud, menabrak tanah. Menghormati Tuan Gong Yang, kelompok Empyrean semuanya bersujud. Ye Yuan bingung dan berkata dengan bingung, Imam Besar Red Plum. Siapa itu? Alis janggut kambing itu sedikit berkerut, namun dia tetap menjelaskan, Imam Besar Red Plum adalah murid ke-11 di bawah Imam Besar Leluhur Suci, salah satu dari 11 orang ras iblis terkuat dalam hal dao alkimia selain dari Imam Besar Leluhur Suci sendiri. Ye Yuan tercerahkan saat dia mendengar ini. Imam Besar Red Plum ini adalah murid kecil Imam Besar Leluhur Suci. Bukan sembarang orang yang bisa menjadi pelayan di sisi Imam Besar Red Plum. Jenggot kambing ini sepertinya adalah tokoh dikdaya Kaisar Surgawi. Oleh karena itu, itulah mengapa Hun Twin dan yang lainnya akan sangat hormat. Tentu saja, hanya berdasarkan pada pelayan Imam Besar Red Plum, identitas ini, bahkan jika janggut kambing tidak memiliki wilayah kultivasi Kaisar Surgawi, itu juga cukup untuk melakukan apapun yang dia inginkan dalam ras iblis. Jadi begitulah adanya. Untuk apa kamu datang mencariku? Ye Yuan berkata sambil tersenyum tipis. Menghadapi pusat kekuatan Kaisar Surgawi, Ye Yuan tidak terlalu kagum atau hormat. Dia melihat pikiran Imam Besar Leluhur Suci sejelas api yang berkobar. Sebelumnya, ketika dia menyelesaikan Asnot, dia tidak mengungkapkan apapun tetapi malah menyembunyikan masalah tersebut. Imam Besar Leluhur Suci khawatir bahwa memberinya status yang terlalu tinggi akan menghambat pertumbuhannya. Saat ini, Ye Yuan menunjukkan bakatnya untuk pertama kalinya di perbatasan selatan, menghancurkan hingga Dewa Alkimia Bintang 7 di seluruh wilayah menundukkan kepala dan menyerah. Imam Besar Leluhur Suci merasa waktunya telah tiba. Itu sebabnya dia akan mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia adalah Sage kedua. Gelar Sage atau orang bijak kedua, ini bukan karena dia merasa kedudukan Ye Yuan sudah bisa menandingi status semacam ini. Sebaliknya, kekuatan Ye Yuan saat ini sama sekali tidak memadai untuk memanfaatkan gelar ini. Dari segi alam, Ye Yuan hanyalah alam dewa sejati. Dalam hal dao alkimia, Ye Yuan juga baru saja memasuki alam leluhur saat ini. Ada banyak pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, tapi Ye Yuan tidak pernah merasa bahwa dia tak terkalahkan di bawah langit. Belum lagi yang lain, hanya berbicara tentang 11 murid di bawah Imam Besar Leluhur Suci, masing-masing dari mereka adalah kekuatan utama ras iblis, dengan kekuatan alkimia dao mereka yang sangat hebat. Ye Yuan saat ini masih jauh dari tandingan. Imam Besar Leluhur Suci memberinya gelar ini untuk menjadikannya sasaran cemoohan publik, agar dia cepat tumbuh di tengah kesulitan. Yang jelas, setiap tindakan dan tingkah lakunya, pihak lain memperhatikannya. Anak ini sangat merendahkan, hingga tidak memikirkan apapun tentang guru. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai Sage kedua? Melihat wajah Ye Yuan tidak terlihat kagum, Gong Yang Lai merasa sangat tidak senang. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan berkata sambil tersenyum tipis, wilayah West Spirit di bawah komando guru akan menjadi tuan rumah konvensi pil iblis ilahi yang megah. Dia mendengar bahwa Sage kedua adalah ahli alkimia dan secara khusus mengundang Sage kedua untuk memberikan 1 atau 2 petunjuk. Ye Yuan melirik Hun Twin dan melihatnya berlutut, bertanya, bukankah kamu adalah dewa terkuat di sini? Mengapa kamu berlutut? Hun Twin dengan sopan menjawab, Imam Besar Leluhur Suci dan Imam Besar Red Plume memiliki kedudukan istimewa. Meskipun Imam Besar Red Plume ini adalah pelayan Sage kedua, dia masih menjadi satu dari 11 murid Imam Besar Leluhur Suci. Kita harus hormat padanya. Ye Yuan menyadari bahwa di antara dewa itu, kedudukan Imam Besar Leluhur Suci sangat tinggi, hampir bisa dikatakan sebagai sosok yang memiliki kedudukan yang setara dengan dewa. Tidak mengherankan bahwa Hun Twin dan yang lainnya begitu hormat padanya. Ye Yuan kemudian berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Guru, adik junior dia, sepertinya agak tidak puas dengan keputusan Anda, dan dia dengan sewenang-wenang memanggil Ye Yuan ke wilayah West Spirit, kata Ji Mo dengan tatapan tak berdaya. Imam Besar Leluhur Suci berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Papan catur seukuran meja mendarat di atas meja. Ji Mo, bawalah papan catur ini dan lakukan perjalanan ke ibu kota Kekaisaran Besar Wanxiang.
Wing berkata sambil tersenyum tipis. Seluruh tubuh Jimo bergetar dan dia berkata, Guru, ini adalah papan catur Asnot yang Anda pelajari selama beberapa juta tahun. Anda benar-benar akan membiarkan anak itu memecahkannya. Anda tidak akan benar-benar menganggapnya sebagai sage kedua kan? Saat dia mengatakan ini, kata-kata Jimo kurang lebih masih menimbulkan kemarahan. Dia menyentuh hatinya dan merasa bahwa ketika dia masih muda, dia juga memiliki bakat yang tidak kalah dengan Ye Yuan. Namun, dia tidak mendapatkan tanggapan serius dan sungguh-sungguh dari gurunya. Wing melirik Jimo dengan penuh arti dan berkata sambil tersenyum, sage kedua. Hahaha, Jimo, semakin seseorang peduli dengan gelar ini, semakin tidak berarti sesuatu yang hebat. Kalian, saudara magang, terlalu memperhatikan gelar ini. Bagi orang-orang yang mengejar Dao, semua reputasi yang tidak selayaknya dibuat-buat, hanya kekuatan diri sendiri yang nyata. Jimo gemetar lagi, wajahnya menunjukkan ekspresi malu saat dia membungkuk. Dia kemudian berkata, apa yang guru katakan sangatlah benar. Jimo telah mempelajarinya. Saat ini, saudara-saudara magang mereka sangat memedulikan gelar sage kedua ini. Kita harus tahu, mereka semua, saudara-saudara magang ini, telah mengikuti imam besar leluhur suci selama beberapa juta tahun. Tapi tidak ada yang bisa mendapatkan gelar ini. Tapi sekarang, alam dewa sejati yang sangat kecil, Dewa Alkimia Bintang 6, sebenarnya menikmati reputasi yang begitu dihormati. Apa maksudnya, sage kedua? Itu adalah eksistensi nomor 2 setelah imam besar leluhur suci. Selain itu, merupakan suatu kehormatan karena imam besar leluhur suci secara pribadi memberikannya. Namun kini, imam besar leluhur suci membangunkan si pemimpi dari tidurnya dengan sebuah kata. Jimo terkejut oleh kejutan ini. Dia meliriknya dan berkata sambil tersenyum tipis, apa yang disebut seniman bela diri yang mendambakan Dao sebenarnya hanyalah lelucon. Dunia ini adalah pameran kesombongan. Berapa banyak yang bisa mengesampingkan ketenaran dan mengejar Great Dao. Bahkan para leluhur Dao yang tinggi dan perkasa mungkin merasa sulit untuk benar-benar meninggalkan ketenaran dan keuntungan dunia ini juga. Tapi Ye Yuan ini, kursi ini telah mengamatinya sejak lama. Dao-nya berbeda dari yang lain. Di alchemy Dao, kepolosan dan pengabdiannya pasti tidak pernah goyah sebelumnya. Dan ini juga merupakan perbedaan terbesar antara kalian semua saudara magang dan dia. Ekspresi Jimo berangsur-angsur menjadi serius. Semakin dia mengikuti sisi imam besar leluhur suci, semakin dia merasakan kedangkalannya. Hanya saja logikanya, pemahamannya tidak berarti dia benar-benar bisa melakukannya. Di dunia ini, siapa yang tidak memahami logika kerinduan pada Dao? Tapi setelah mencapai alam Empyrean, kultivasi dengan mudah dihitung dalam jutaan tahun. Berapa banyak pusat kekuatan yang benar-benar dapat bertahan dalam pengurangan waktu? Waktu adalah pedang tukang daging. Sejak dahulu kala, berapa banyak tokoh Empyrean, atau bahkan kaisar surgawi, yang terbunuh? Apa yang guru katakan, Jimo telah menerima ajarannya. Jimo berkata dengan hormat. Hahaha, ayolah. Kursi ini sudah tidak sabar dan ingin bertarung dengan bocah ini. Benar-benar lawan yang membuat darah panas orang-orang mendidih. Pandangan imam besar leluhur suci sepertinya telah melewati cakrawala, tiba di stepa paling utara. Sepertinya, imam besar leluhur suci tidak tahan lagi dengan kesepian. Mendengar perkataan Gong Yang Lai, senyuman muncul di sudut mulut Ye Yuan. Tatapannya memandang ke arah lapis seolah menembus kehampaan, menatap mata seseorang di cakrawala. Yang disebut terikat secara spiritual dengan seorang teman yang belum pernah ditemuinya, kemungkinan besar sedang membicarakan mereka berdua kan. Hanya saja kata-kata Ye Yuan begitu leluasa dan tidak terkendali dalam pandangan Gong Yang Lai. Jangan lupa sage kedua, gelarmu dianugerahkan oleh imam besar leluhur suci. Rasa hormat minimum harus tetap ditunjukkan. Gong Yang Lai berkata dengan tidak senang. Seberapa mengejutkankah kemarahan seorang kaisar surgawi? Hun Twin dan yang lainnya dihancurkan oleh tekanan kuat ini hingga mereka tidak bisa bernapas dan bahkan tidak berani mengangkat kepala. Dalam pandangan Gong Yang Lai, imam besar Red Plum sudah menjadi eksistensi terpenting. Lalu, keberadaan seperti apa gurunya, imam besar leluhur suci? Orang-orang tidak boleh melihat bagaimana mereka memanggilnya sage kedua. Kenyataannya, tidak banyak yang benar-benar menganggapnya sebagai sage kedua. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum tipis, jenggot kambing, suatu hari nanti, kamu akan mengerti maksudku. Imam besar leluhur suci dia, sudah terlalu lama kesepian.
Kalian semua tidak akan mengerti. Gongyang Lai tampaknya hanya memiliki gagasan kabur, tapi dia masih mendengus dingin dan berhenti berbicara. Sebelum datang, Imam Besar Red Plum menginstruksikan sebelumnya, untuk memastikan tidak salah paham terhadap sage kedua. Gongyang Lai hanyalah seorang pelayan, jadi dia tentu saja tidak berani menentang. Baiklah, kamu boleh pergi. Setengah tahun kemudian, aku akan menepati janjinya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Gongyang Lai pergi. Gongyang Lai memasang ekspresi tertekan saat dia berkata sambil tersenyum dingin, baiklah. Saya harap setengah tahun kemudian, Tuan Sage kedua tidak akan mengecewakan Gongyang. Selamat tinggal. Selesai berbicara, sosok Gongyang Lai berangsur-angsur berubah menjadi ilusi, akhirnya menghilang. Baru setelah sosok Gongyang Lai benar-benar lenyap, Hun Twin dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Baru saja, Tuan Gongyang Lai jelas sudah marah. Hanya saja karena identitas Tuan Sage kedua, itulah mengapa dia dengan paksa menekannya. Tapi, tekanan Kaisar Surgawi terlalu kuat. Banyak para Empyrean yang sudah lelah dan bahkan tidak bisa berdiri. Empyrean Hun Twin memiliki wajah yang pahit ketika dia berkata, Tuan Sage kedua, kamu adalah orang yang hebat, tapi itu terlalu berlebihan bagi kami, kentang goreng kecil ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tenang, perasaan ramahmu, kamu akan mengingatnya. Setengah tahun ini, aku akan menciptakan beberapa pusat kekuatan Empyrean untuk ras iblismu. Kehancuran Empyrean angin besar dalam pertempuran mengguncang seluruh stepa paling utara. Dua saudara laki-laki angin besar, serta meninggalnya Feng Tianyang, mengubah seluruh struktur kekuatan stepa paling utara. Majelis angin besar berantakan, sementara Empyrean Tianjue, Empyrean Miyu, Empyrean Zhenhuang, dan pusat kekuatan Empyrean lainnya memisahkan diri dari otoritas pusat dan menjalankan kekuasaan lokal. Stepa paling utara memasuki era negara-negara yang bertikai, mengalami perselisihan yang tak ada habisnya. Tapi sebuah legenda tertinggal di negeri paling utara ini. Kalian semua tidak tahu betapa arogannya Feng Tianyang saat itu. Penggabungan tiga hukum, kekuatan itu, bahkan jika pusat kekuatan Empyrean melihatnya, mereka juga harus menjaga jarak. Tapi Tuan Ji Qingyun langsung memusnahkannya hanya dengan pedang biasa. Tuan Ji benar-benar penyelamat umat manusia di ujung utaraku. Jika bukan karena dia, umat manusia di ujung utara kita mungkin akan terjerumus ke dalam jurang penderitaan. Tuan Ji sungguh luar biasa. Kudengar dia bahkan adalah sage kedua dari ras iblis. Bahkan jika Empyrean Hun Twin melihatnya, dia harus menundukkan kepalanya dan patuh. Setelah kejadian itu, Ye Yuan memerintahkan Empyrean Hun Twin agar ras iblis tidak menyerang wilayah manusia dalam waktu 1000 tahun. Justru karena keteraturan inilah umat manusia nyaris tidak bisa mempertahankannya. Tanah di ujung utara adalah tempat yang kuat mencari makan dan yang lemah menjadi mangsa. Yang bisa dilakukan Ye Yuan hanyalah ini. Jika umat manusia masih belum mampu melahirkan pusat kekuatan yang mampu melawan ras iblis dalam waktu 1000 tahun, maka itu juga bukan salahnya lagi. Kelangsungan hidup yang terkuat dalam seleksi alam. Tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk melindungi umat manusia di ujung utara seumur hidup. Kekuatan mereka masih dibutuhkan oleh diri mereka sendiri. Dan dalam setengah tahun ini, Ye Yuan menyempurnakan beberapa pil Empyrean iblis peringkat surga untuk ras iblis di wilayah paling utara, menciptakan beberapa pusat kekuatan Empyrean untuk ras iblis di wilayah paling utara. Ras iblis hanya bersujud dan mengagumi Ye Yuan, sage kedua ini. Setengah tahun kemudian, Ye Yuan membawa Luer dan yang lainnya, dan melangkah ke jalan menuju wilayah West Spirit. Xin Luo memimpin semua orang untuk memberi hormat kepada Tuan Gongyang. Di bawah aula, seorang pria parubaya berambut merah memimpin sekelompok pusat kekuatan yang mengenakan jubah pendeta dan bersujud di tanah. Penampilannya sangat patuh. Masing-masing pusat kekuatan ini memiliki aura yang kuat. Mereka semua sama, menjadi pusat kekuatan Empyrean. Namun di hadapan Gongyang Lai, pusat kekuatan Kaisar Surgawi ini, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengangkat kepala. Tentu saja, yang membuat mereka lebih terpesona adalah Imam Besar Red Plum di belakang Gongyang Lai. Ke-11 murid Imam Besar Leluhur Suci, masing-masing adalah raksasa suatu wilayah, eksistensi yang bertanggung jawab atas suatu wilayah. Tapi hati mereka semua sangat bingung. Siapakah junior alam dewa sejati yang berdiri di samping Tuan Gongyang? Junior di alam dewa sejati mana yang memiliki kualifikasi untuk berdiri di samping Tuan Gongyang? Mungkinkah itu adalah murid yang baru-baru ini diterima oleh Imam Besar Red Plum?
Gong Yang Lai melambaikan lengan bajunya dengan anggun dan berkata dengan dingin, semua datang dan memberi hormat kepada Tuan Sage kedua. Semua orang gemetar, menatap Ye Yuan dengan wajah tidak percaya. Dia adalah Sage kedua yang dipilih oleh imam besar leluhur suci. Begitu mudah. Alam dewa sejati sebenarnya bisa mengalahkan 11 murid hebat, kemampuan apa yang dimiliki anak ini? Berdasarkan apa? Seorang bocah seperti ini, berdasarkan apa dia bisa mengalahkan imam besar Red Lam? Aku tidak yakin. Di bawah, keributan segera datang dari kelompok Empyrean. Jelas sekali, mereka tercengang dengan perkenalan Gong Yang Lai. Tapi setelah terkejut, masing-masing wajah para Empyrean ini menunjukkan ekspresi marah. Mereka yang hadir semuanya adalah pendeta bintang 7 elit di wilayah West Spirit. Mereka semua adalah pendukung imam besar Red Lam. Jika kakak senior tertua imam besar Red Lam, imam besar Cloud Cave, dianugerahi, Second Sage, mereka tentu saja tidak akan mengatakan apapun. Namun, Ye Yuan masih terlalu muda dan wilayah ranahnya terlalu rendah. Pria muda yang tiba-tiba muncul ingin menaiki kepala imam besar Red Lam, bagaimana mereka bisa diyakinkan? Pusat kekuatan berambut merah, Xin Luo, membungkuk dan berkata, Tuan Gong Yang, mohon maafkan kami karena tidak sopan. Junior di depan kita ini baru berusia 1000 tahun, ranahnya hanyalah peringkat 6 tahap akhir. Membiarkannya menjadi Sage kedua, kami benar-benar tidak bisa menerimanya. Ya, Tuan Gong Yang, membiarkan kami tunduk pada junior seperti ini, kami benar-benar tidak yakin. Tuan Gong Yang, katakan sesuatu yang tidak menyenangkan terlebih dahulu. Jika kita tunduk padanya, mampukah dia menerimanya? Ada keriuhan di bawah. Jelas, mereka sangat membenci Sage kedua yang tiba-tiba muncul. Imam besar Red Lam, mereka semua, sesama saudara magang, mereka semua adalah tokoh dikdaya teratas di antara para kaisar surgawi. Di antara para imam bintang 8, mereka semua adalah eksistensi puncak. Bahkan karakter top seperti itu tidak bisa menjadi Sage kedua, tetapi seorang junior menjadi Sage kedua. Orang-orang ini tidak mengatakan kata-kata tertentu, apakah imam besar leluhur suci menjadi kacau karena usia atau tidak. Beberapa tahun yang lalu, imam besar leluhur suci mengumumkan kepada ras iblis bahwa dia menganugerahkan Ye Yuan sebagai Sage kedua. Tidak ada yang tahu siapa Ye Yuan, dari mana dia muncul. Pengumuman ini tidak jelas, hanya mengatakan bahwa kekuatan alkimia Ye Yuan sangat hebat dan dia pernah menyelesaikan permainan catur abadi, Asnot. Tidak ada yang lain. Pada awalnya, semua orang sangat terkejut. Namun kemudian, semua orang berspekulasi satu demi satu bahwa Sage kedua mungkin adalah tokoh dikdaya yang tertutup, eksistensinya setara dengan imam besar leluhur suci. Tiba-tiba keluar dan berdebat tentang Dao dengan imam besar leluhur suci dan hanya sedikit lebih rendah, jadi begitulah dia dianugerahkan sebagai Sage kedua. Tapi sekarang, sekelompok Empyrean tiba-tiba melihat alam dewa sejati. Lebih jauh lagi, ia bahkan seorang manusia, menjadi Sage kedua dan berada di atas mereka. Mereka tidak dapat menerima hal semacam ini. Melihat reaksi keras semua orang, Gong Yang Lai tidak marah melainkan malah senang. Tentu saja, dia, monster tua yang hidup tanpa tahu berapa tahun, tentu saja tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Itu hanya mendengarnya mendengus dingin. Dia berkata, penghinaan. Bagaimana bisa kalian semua ikut campur mengenai Sage kedua yang dianugerahkan secara pribadi oleh imam besar leluhur suci? Lupakan alam dewa sejati, meskipun alam sekilas surga ada di sini, kalian semua juga harus bersujud dengan patuh. Saat Kaisar Surgawi mengamuk, seolah-olah seluruh aula bergetar. Semua wajah para Empyrean berubah ketakutan dan segera terdiam. Tapi masing-masing Empyrean ini juga merupakan monster tua. Mereka menangkap makna yang tidak biasa dari kata-kata Gong Yang Lai. Tuan Gong Yang memiliki makna tersirat. Benar saja, Gong Yang Lai menoleh ke arah Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Sage kedua, statusmu mulia. Mohon jangan merendahkan diri menjadi sekelompok orang yang tidak sopan. Ye Yuan mencibir dengan dingin di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran Gong Yang Lai? Bukankah bertindak seperti ini hari ini akan menjatuhkannya? Jika itu benar-benar semacam upacara penyambutan, dia seharusnya sudah memberitahu orang-orang ini sejak lama, dan tidak seperti ini sekarang, semua orang memasang wajah kosong, lalu meledak sepenuhnya. Dengan statusnya sebagai juru bicara imam besar Red Lam dan tokoh dikdaya Kaisar Surgawi, jika dia benar-benar menekan dengan paksa, bagaimana mungkin para Empyrean ini berani berbicara?
Ini juga bukan giliran mereka untuk berbicara. Sage kedua, yang dianugerahkan secara pribadi oleh Imam Besar Leluhur Suci, bahkan Imam Besar Red Plum pun tidak berani ikut campur. Tapi wajahnya tidak pernah menunjukkan suka atau duka saat dia berkata sambil tersenyum tipis, "Huhu, aku akan turun ke level mereka hari ini." Saat Ye Yuan tersenyum, aura di tubuhnya tiba-tiba berkobar, langsung merasa meremehkan dunia. Ekspresi Gong Yang Lai berubah. Dia tidak menyangka reaksi Ye Yuan akan begitu kuat. Dia berpikir bahwa dengan begitu banyak tokoh dikdaya Empyrean, ditambah dia, tokoh dikdaya Kaisar Surgawi yang menguasai seluruh kehidupan, bukankah bermain-main dengan Ye Yuan yang kecil masih bisa dilakukan dengan mudah. Tapi Ye Yuan sama sekali tidak bermain-main dengannya. Apakah Ye Yuan di depannya yang memandang rendah dunia ini benar-benar anak dari alam dewa sejati? Mata Gong Yang Lai tidak bisa menahan kesurupan. Gong Yang Lai, kamu tidak perlu memainkan permainan yang secara lahiriah patuh, tetapi dalam hati menentangku. Ras iblis selalu luhur dan lugas. Jika kamu tidak yakin denganku, katakan saja terus terang, tidak perlu menghasut mereka untuk datang dan memerasku. Kamu sudah terlalu lama mengambil wujud manusia dan bahkan akan kehilangan nyali leluhurmu juga kan? Ye Yuan bertanya. Wajah Gong Yang Lai menjadi hitam, hampir mengeluarkan seteguk darah tua. Ye Yuan benar-benar tidak menyelamatkan mukanya saat menentangnya, Kaisar Surgawi ini. Jika ada junior yang berani berbicara dengannya seperti ini, mereka pasti sudah lama dipukuli sampai mati olehnya sambil bersin. Namun, di depannya ini adalah Sage kedua yang dianugerahkan secara pribadi oleh Imam Besar Leluhur Suci, siapa yang berani menyentuhnya. Dia memainkan sedikit trik kecil secara rahasia masih oke, tapi untuk benar-benar mengambil tindakan, itu adalah larangan besar baginya. Kaisar ini tidak yakin. Bisakah kamu, alam dewa sejati yang sangat kecil, memikul nama Sage kedua? Gong Yang Lai marah sampai wajahnya memerah sampai ke telinga saat dia berkata. Di bawah, pusat kekuatan Empyrean itu sudah lama menatap dengan tercengang. Alam dewa sejati yang berani menentang tokoh dikdaya Kaisar Surgawi, mereka telah hidup selama beberapa juta tahun, ini masih pertama kalinya mereka melihatnya. Kedua alam ini adalah manusia dari dua dunia yang sangat berbeda. Lupakan alam dewa sejati, bahkan alam Empyrean, Kaisar Surgawi juga bisa menamparnya hingga mati hanya dengan satu tamparan. Dengan kekuatan Gong Yang Lai, jika dia benar-benar ingin membunuh Ye Yuan, dia bahkan tidak membutuhkan satu jari pun. Ye Yuan, Sage kedua ini, sungguh luar biasa. Hahaha. Mendengar kata-kata Gong Yang Lai, Ye Yuan tiba-tiba tertawa keras dan berkata, Gong Yang Lai, apakah kamu merasa Imam Besar Leluhur Suci menjadi kacau karena usia? Wajah Gong Yang Lai berubah dan dia berkata dengan cemas dan marah, kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal. Mengapa Kaisar ini memiliki pemikiran seperti ini? Ye Yuan tersenyum acuh tak acuh dan berkata, tidak perlu menyembunyikannya, aku tahu bukan hanya kamu yang berpikiran demikian, tetapi mereka juga berpendapat demikian. Tapi izinkan aku memberitahu kepadamu tentang hal ini. Aku memang bukan tandingan Imam Besar Red Plum saat ini. Tapi tak lama lagi, aku akan melampauinya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a